Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Pride Family, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Dan harusnya sehat pastinya ya. Ya, dan Bapak Ibu, ayo dong jangan lupa diingatkan lagi kepada mitra-mitranya dan juga kepada calon prospeknya untuk mengikuti Zoom hari ini karena hari ini kita akan ada pembicaraan yang luar biasa di mana kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan khususnya tentang kesehatan dan bagaimana produk Praf ini dapat membantu membantu untuk menjaga kesehatan kita, mendukung proses kesehatan kita. Dan tadi pun juga sudah diputarkan beberapa testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan dan merasakan begitu hebatnya produk iTera kepada tubuh mereka, kepada diri mereka yang mereka rasakan. Jadi akan sangat sayang banget kalau yang nonton yang menyaksikan hanya Anda seorang, tapi kalau bisa tetangga pun juga diajak untuk ikut juga agar tahu sebenarnya kita Pride Indonesia, Pride International memiliki produk, memiliki device, memiliki alat yang bisa membantu untuk memudahkan proses penyembuhan proses penyembuhan tubuh kita dari penyakit, dari sakit yang sedang kita alami, seperti itu. Dan saya mau menyambut Anda semuanya, di sini tadi tuh ada yang masuk dari Papua loh, ya dari Papua. Papua harusnya jam 10 malam ya. Dari manakah Anda semuanya? Boleh, di halaman chat ya. Ini ada PWG Puri, ya, ada dari tim PWG. Dan ada dari mana lagi nih? Ada nggak yang dari Aceh? Ada nggak Aceh? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk rules hari ini seperti biasa ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan diskusi di saat sesi tanya jawab. Namun mungkin bisa jadi semoga satu pertanyaan itu sudah bisa mewakili, karena kan pasti pertanyaannya kurang lebih ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan juga setiap sesi tanya jawab kita, karena bisa jadi pertanyaan Anda kurang lebih sama gitu ya. Karena saya yakin sekali pasti di sesi tanya jawab ini akan sangat banyak sekali kita yang ingin tahu ya. Jadi karena keterbatasan waktu juga, jadi pasti akan kita sortir, dan yang pertanyaannya kurang lebih sama eee, harus ngeh ya. Ya, karena ini kalau didolin nih pertanyaannya pasti bisa sampai jam 3 pagi nih. Ya, yang area Indonesia Timur udah nunggu matahari terbit nanti ya. Oke, ya jadi Bapak Ibu, hari ini senang sekali karena hari ini kita kehadiran pembicara yaitu Dr. Yosef Franciscus, ya udah lama banget nggak ketemu beliau pastinya ya Anda semuanya. Beliau, kalau misalnya untuk Anda yang belum tahu, beliau adalah Chief Product Advisor Pride Indonesia. Ya, jadi ini mumpung dokter tanya sesusah mungkin ya. Enggak ya, bercanda ya. Ya, kalau bagian saya jangan susah-susah ya. Jadi, tentunya hari ini, siapkan catatan Anda untuk mencatat semua apa yang keluar dari, suara Dokter Yosef ya. Pasti semuanya penting-penting ya. Jadi, pastikan Anda sudah ada catatan, udah ada bolpen, jangan sampai hari ini dengar tapi nggak nyatet karena saya yakin besok Anda lupa. Oke, saya mau menyapa dulu Dokter Yosef, selamat malam. Selamat malam, Bu Fanya. Oke, ini Suara saya saya beri apa cukup jelas di sana? jelas banget. Wah, ini dokter lagi di ruang meeting ya? Iya, sebenarnya lagi di jalan nih, belum Oh, sampai. lagi di jalan. Oh iya, kelihatan Dok, itu Iya, lampu sen, pantulan ya. Tapi terima kasih Dokter iya. Yosef sudah menyempatkan hadir untuk mengisi, untuk sharing sama kita hari ini. Masih di jalan pun juga ya, masih disempatkan. Oke, jadi dokter bisa langsung aja kali ya, Dok? Boleh. Terima kasih, Oke. Bu Fanya, sambutannya dan teman-teman semua di Prive. Salam sejahtera, salam sehat Prive. Nah, hari ini saya akan sedikit bercerita ya tentang konsep kesehatan dari sisi medis, dari sisi penyakit kritis. Ya, izinkan saya share eh, ininya, PowerPoint-nya.
Mudah-mudahan sudah muncul di layar kaca Anda. Wih, Udah, udah sudah dok. ya. Yap. Ya, jadi kadang-kadang kita dalam berbisnis tentunya kita harus punya semacam trik ya, semacam cara untuk menjelaskan produk. Tidak mungkin kita tiba-tiba kita berjualan, contohnya kita jualan Itera klasik, tiba-tiba kita cuma bilang, ini bagus loh, sudah dipakai di sini, di situ, banyak yang berhasil. Tapi kita nggak punya pengantar beritanya, kita nggak punya pengantar ceritanya. Jadi kalau di dunia training, mereka menyebutnya sebagai telling story. Ya. Jadi sebuah telling story itu adalah teknik bagaimana dengan cerita yang tepat mungkin orang justru lebih tertarik dibanding kita cuma bilang bagus gitu ya. Bagus udah saya pakai gitu, tapi telling story-nya ini pengantarnya kita nggak ada gitu ya. Nah, hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Saya ingin cerita tentang telling story-nya dari sisi penyakit kritis nih teman-teman, yaitu mengenal resiko terkena penyakit kritis di usia dini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat teman-teman semua yang sudah pasti saya yakin jago-jago ya di Prive, sudah ngerti produk juga sebenarnya gitu ya. Cuma mungkin sedikit tambahan ini bisa membantu. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit kritis gitu ya, itu penyakit apa sih gitu? Apa bedanya dengan penyakit infeksi gitu ya? Nah, tapi teman-teman jangan takut nih malam ini. Teman-teman akan saya sulap ya dalam 1 jam ke depan supaya bisa jadi dokter ya, jadi bisa cerita gitu ya. Nah, di dunia ini terbagi dua jenis penyakit, yaitu penyakit infeksi dan penyakit degeneratif atau penyakit kritis. Penyakit infeksi ini tentunya kalau teman-teman tahu ya, seperti demam berdarah atau tipes, itu adalah penyakit yang tanda kutip ya, tanda kutip selama tidak terlambat, itu mudah disembuhkan teman-teman. Karena apa? Cukup dikasih antibiotik, dikasih antivirus, sembuh. Nah, yang susah adalah yang penyakit degeneratif, kerusakan organ. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah sempat dengar cerita dari dokter-dokter lain di Prive, di mana penyakit degeneratif atau penyakit kritis ini lebih sulit disembuhkan. Contoh ya, yang paling gampang, misalnya teman-teman sering dengar tentang jantung, atau penyakit kanker, atau penyakit ginjal gitu ya, itu lebih sulit disembuhkan. Banyak penyakit bahkan belum ada obatnya. Ya kalau kita dengar kanker aja ya, sebenarnya tidak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan kanker. Sifatnya adalah suportif semuanya. Kalau kita pernah dengar autoimun gitu ya, belum pernah ada obatnya yang benar-benar ada. Jadi beda sekali dengan penyakit infeksi. Penyakit infeksi dikasih antibiotik bisa sembuh. Kena corona zaman dulu ya, kemarin tahun 2020, 2021 kan teman-teman ingat ya, itu dikasih eh, obat antivirus bisa sembuh. Dikasih vaksin, kita masih bisa recovery dengan cepat. Tapi kalau penyakit kritis, ini dampaknya sangat serius. Yang jadi masalah, kondisi medisnya berlangsung panjang. Contoh orang kena stroke, ya orang kena stroke setelah dia sembuh dari stroke sekalipun kadang-kadang dia mengalami kelumpuhan ya, paralisis ya. Dimana kalau nggak sabar-sabar gitu ya di terapi, akhirnya jadi lumpuhnya permanen. Nah kita beruntung teman-teman ya, kita berkenalan sama eh, Prive, di mana Prive justru menyediakan solusi seperti ini. Ya, kita ada di situasi yang sangat beruntung. Bayangkan bisnis ini bukan hanya sekedar mencari uang, teman-teman. Tapi bayangkan bahwa dengan kita mengenal Prive dan kita menjadi bagian family Prive, kita bisa membantu banyak orang di luar sana yang terkena penyakit kritis. Ya, jadi penyakit kritis itu apa? Nah, jadi yang bukan disebabkan oleh infeksi. Jadi lawan katanya infeksi gitu ya. Diabetes, jantung, paru-paru, gagal ginjal, ya penyakit-penyakit serius lainnya gitu ya. Kerusakan organ. Dalam bahasa lain penyakit kritis ini disebutnya degeneratif. Kenapa disebut degeneratif? Karena sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi D itu artinya sudah kerusakan. Generatif itu sebenarnya artinya adalah tubuhnya harusnya masih bisa disembuhkan. Kalau sudah degeneratif berarti dia ada penurunan fungsi. Ya. Karakter dari penyakit ini biayanya lebih besar. Kalau teman-teman di rumah sakit dengar kata ICU, nah ICU itu untuk penyakit yang sifatnya kritis, mengancam jiwa, tapi kalau nggak meninggal juga menyebabkan cacat gitu ya. Jadi orang yang kena jantung biasanya itu udah minum obat seumur hidup, hipertensi sama seumur hidup.
Orang cuci darah, dia akan cuci darah seumur hidup. Ya, kemungkinan keterkaitan ke penyakit lain sangat besar. Contoh diabetes. Orang udah kena diabetes, dia bisa dibilang ibunya segala penyakit. Dia akan kena penyakit-penyakit yang lain. Orang yang kena diabetes biasanya kena juga penyakit ginjal, ya. Biasanya menyebar, livernya juga jebol, gitu, dan lain-lain. Kemungkinan berulangnya sangat besar, teman-teman. Nah, bahkan bisa dibilang biayanya juga yang paling serius. Orang kalau sudah kena eh, diabetes, itu minum obat seumur hidup, dia pantang makanan juga seumur hidup. Dia harus ngurangin karbo atau gula seumur hidup ya. Dia lolos sekali aja, itu dampaknya bisa bahaya. Ya. Bisa koma diabetikum. Koma diabetikum itu di mana orang yang kena diabetes itu nggak sadarkan diri. Jadi koma, dia mengalami koma. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya penyakit kritis ini di BPJS tahun 2022, penyakit jantung itu bisa makan biaya sampai 8 triliun, teman-teman. Kanker itu 5 triliun, stroke itu 3 triliun. Orang yang kena gagal ginjal itu 3 triliun juga. Itu BPJS tuh ya. Kalau kanker darah kayak talasemia, hemofilia, leukemia, itu masing-masing bisa hampir 1 triliun. Orang yang kena penyakit liver itu bisa 0,5 triliun. Anda bisa bayangkan ya, ini uang semua nih kebakar karena penyakit gitu. Nah, tentunya nanti hari ini kita akan belajar bagaimana membantu orang-orang yang terkena ini atau justru memberikan solusi sebelum sampai jadi penyakit ini semakin berat gitu ya. Nah, banyak juga sudden death. Sudden death ini di mana orang merasa dirinya sehat ya. Merasa dirinya sehat kalau kita tawarin ya eh, untuk memiliki ITERA mungkin gitu ya atau beli suplemen mereka suka bilang ah saya mah nggak ada penyakit gitu ya tapi tiba-tiba sakit parah dan meninggal gitu ya kalau anak sekarang bilangnya meninggoy gitu ya bercanda ya. Nah, penyakit kritis itu kanker, stroke, serangan jantung ini biasanya nggak disadari. Saya punya teman, dia seorang atlet, ya dia seorang atlet di mana umumnya kita berpikir kalau atlet itu pasti sehat. Ternyata nggak juga, teman-teman. Walaupun dia sudah rajin olahraga, kalau dia lagi terkena penyakit kritis, ya tetap aja. Akhirnya sudah berpulang, gitu. Nah, satu teman saya lagi, waktu saya eh, masih muda, itu adalah atlet lari. Tiap hari dia latihan lari, dan saya pernah cerita sama dia, kamu nggak takut larinya sore-sore? Sore-sore itu kan masih banyak mobil, saya bilang gitu. Asap polusinya sangat tinggi, di situ ada nitrogen oxide, di mana kalau itu trapping, nempel di hemoglobin kamu, itu bisa rusak ke paru-paru dan bisa merusak ke sistem pembuluh darah. Tapi dia nggak percaya. Akhirnya benar kejadian. Dia kena stroke, Bapak Ibu. Padahal dia atlet lari. Nah, jadi dengan kondisi penyakit seperti ini, kita sudah nggak bisa lagi nggak aware. Kita harus mulai sadar gitu. Kita mesti mulai melihat dan mulai mengukur ulang bagaimana diri kita kita persiapkan untuk terus sehat dan bagaimana kita juga menyiapkan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita sebagai family prive ya, private family, tentunya kita memiliki kesadaran tinggi untuk menceritakan hal ini kepada teman-teman kita ya. Kita harus bisa mengajak mereka masuk ke kesadaran baru bahwa yang namanya penyakit itu bisa datang tiba-tiba. Nggak ada urusan umur, nggak ada urusan gender, laki ke wanita, nggak ada ceritanya. Walaupun dia rajin, olahraga, dan lain-lain, kadang-kadang bisa kena. Karena penyakit ini bisa masuk dari berbagai pintu, teman-teman. Yang pertama, mungkin teman-teman tahu, mungkin keturunan ya, genetikanya kurang baik ya. Ada keturunan di mana dari secara genetik, dari orang tuanya diturunkan suatu penyakit. Itu bisa. Kemudian entry point-nya bisa dari yang lain. Misalnya, ya, kita tinggal contoh saya sama Bu Fania sama nih, kita tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta ini serem teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, Jakarta ini kotanya polusi nomor 5 tertinggi di dunia. Itu boleh cek di Google teman-teman. Jangan percaya sama saya, tapi cek aja di Google. Jadi dengan polusi seperti itu kita bisa lihat pakai mata di mana ada udara di Jakarta itu secara tipis ngambang ada polusinya. Jadi tiap hari kita bisa lihat itu. Bukan karena seperti di gunung ya, ada kabut, tapi benar-benar ini asap polusi. Ya. Jadi pemerintah juga bingung bagaimana.
kendaraan terlalu banyak gitu. Pabrik masih banyak di kota Jakarta. Polusinya dibuang ke atas, hasilnya apa? Jadi awan putih yang tiap hari kalau kita lewat, kita bernapas terpaksa kita hirup gitu ya. Nah, tapi nanti hari ini kita belajar juga solusinya seperti apa. Ya. Nah, penyakit mematikan ini kalau berdasarkan gender, teman-teman, penyakit jantung itu lebih sering kena di pria, penyakit jantung, ya, antara usia 35 sampai 75. Sementara penyakit wanita lebih banyak kena ke kanker. Jadi ini statistik ya, teman-teman ya. Jadi bukan untuk kepastian ya. Jadi ini jangan sampai kita cerita pasti kena, enggak juga. Tapi secara statistik memang pria lebih sering yang kena jantung. Kenapa pria? Karena pria tidak dilindungi oleh hormon estrogen. Sementara wanita itu punya hormon estrogen. Hormon estrogen itu hormon wanita yang membuat jantungnya wanita itu lebih bertahan, pembuluh darahnya lebih elastis. Jadi nggak gampang kena stroke, nggak gampang kena penyakit jantung, sampai pada satu titik ketika dia mulai menopause ya. Kalau mulai menopause, hormon estrogennya kan turun. Nah, kalau kanker itu lebih mudah di wanita dibandingkan pria. Kenapa? Sama kebalikannya. Tuhan tuh adil ya. Wanita itu nggak punya testosteron ya. Tapi pria pun akan mulai kena penyakit kanker ketika testosteronnya turun. Contohnya, teman-teman mungkin pernah dengar pria itu kalau sudah mulai 50 ke atas sering kena penyakit hiperprostat yang akhirnya menjadi kanker prostat ya. Itu salah satu dunia nyata ya di bidang medis kesehatan, di mana ternyata secara alamiah kita mewarisi kemungkinan penyakit masing-masing ya secara gender ya. Tapi kita nggak perlu takut teman-teman ya, sebagai Brave Family kita punya solusinya. Penyakit stroke juga sama teman-teman. Penyakit stroke ini adalah penyempitan di pembuluh darah akibat apa? Akibat peroksidasi lemak. Nah, sebenarnya peroksidasi lemak sendiri bukan karena ada lemak jahat teman-teman. Ya, jadi sering ada salah paham. Dokter-dokter pun masih banyak yang salah paham ya. Mereka kurang update. Mereka bilang ini ada lemak baik, ada lemak jahat. Nah, kalau dari sisi saya nggak percaya ada lemak jahat karena semua semua yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada fungsi yang kita tidak tahu. Ya. Tapi kenapa bisa terjadi peroksidasi lemak? Nah, malam ini mudah-mudahan teman-teman bisa belajar nih. Peroksidasi lemak itu jadi lemak jahat yang dibilang lemak jahat itu sebenarnya fungsinya lem, teman-teman. Fungsinya lem. Ya, jadi kenapa dia fungsinya lem? Ya, kondisi di mana tubuh kita diserang oleh radikal bebas. Ya, radikal bebas itu bisa mengiritasi dan merobek pembuluh darah. Supaya nggak robek, maka ditambal oleh lemak yang lemak jahat itu. Nah, tapi kalau tebal, maka kalau dicari cek secara medis, cek MRI, dicek CT scan dan lain-lain, kelihatannya lemaknya numpuk di situ. Padahal dia lagi nambal di situ, teman-teman. Artinya tubuhnya lagi nggak sehat, terlalu banyak serangan radikal bebas. Nah, apa sih yang disebut radikal bebas? Nah, kalau yang ikut training saya 2 minggu kemarin, pasti mungkin masih ingat tuh ya, yang disebut radikal bebas itu adalah oksigen atau atom atau dari atom dari satuan gitu ya, dari gas ya. Ketika dia sendirian, dia jomblo sendirian, disebutnya bebas. Nah, karena dia bebas, dia akan merobek atau mengiritasi apapun yang dia temui. Contoh yang paling gampang kalau kita bayangkan, teman-teman habis potong apel tuh, ya. Kalau potong apel, tiba-tiba apelnya sebentar kemudian setelah kena udara, apelnya jadi coklat, ya. Nah, itu yang disebut oksidasi. Ya, oksidasi itu akibat radikal bebas. Ya. Nah, besi pun sama, teman-teman. Kalau kena ini logam kena kena udara, dia jadi karatan ya. Nah, pembuluh darah juga sama. Kalau dia kena udara yang berdiri sendiri ya, yang bukan jadi oksigen kan, kalau oksigen kan berdua tuh, O2. Tapi kalau O-nya sendirian, jomblo, maka pembuluh darahnya bisa robek. Nah, di situ fungsi lemak untuk nempel ya, untuk jadi perekat, untuk jadi tambal. Nah, ini sering disalahpahami sama banyak banyak orang. Dipikirnya lemak itu jahat ya. Tapi ada benernya kalau lemak itu kalau terlalu banyak juga bahaya. Tapi maksudnya eh, peroksidasi lemak ini tidak selalu terjadi pada orang gemuk. Banyak orang kurus tapi dia mengalami peroksidasi lemak di mana penumpukan lemak di pembuluh darah menyebabkan dia kena stroke
Ya, saya pernah mendapati seorang pria umur masih 31 tahun, ya, masih muda sekali ya, 31 tahun, berat badan cuma 47 kilo, ya 47 kilo kan nggak obesitas ya teman-teman ya, tapi kena stroke gitu. Nah, hal ini membuat kita tahu bahwa ternyata tidak selalu karena obesitas ya. Kadang-kadang kurus juga belum tentu sehat, gemuk juga belum tentu penyakitan. Kalau dia gemuknya gemuk otot, ya. Teman-teman kalau pernah yang seumuran saya mungkin pernah nonton ada atlet, bukan atlet sih ya, aktor ya tepatnya ya. Aktor dari film Hong Kong namanya Sammo Hung. Sammo Hung itu gendut banget Bapak Ibu ya, kalau pernah pernah tahu ya Sammo Hung ya. Tapi dia bisa salto teman-teman. Artinya dia sehat. Karena apa? Gemuknya gemuk otot. Ya, jadi gemuk otot sama gemuk lemak tuh beda jauh tuh teman-teman ya. Kalau kita lihat Adere, saya kebetulan bersahabat sama Adere. Saya berharap nanti ada kesempatan di mana kalau kita acara besar, nanti saya mau undang dia ya ke Pride Family. Mudah-mudahan dia berkenan dan jadwalnya cocok. Mungkin saya dapat bocoran sih, kan kita mau jadi tuan rumah ya. Pride Family akan bikin acara di Bali ya, kalau nggak salah bulan Juni. Nah, kalau ini sampai kesampaian, mudah-mudahan jadwalnya cocok, kita undang ya, biar kita juga, Pak Adere juga bisa ngobrol tentang kesehatan, karena dia juga jago tuh, pakar kesehatan juga dia. Nah, kalau kita lihat ya, itu ototnya full ya teman-teman ya. Pakai baju aja nggak pernah normal tuh. Bajunya spesial gitu ya, harus di fitting khusus. Ya, nggak bisa normal dia. Badannya gede. Nah, kalau diukur di timbangan pakai BMI, BMI itu Body Mass Index, ya mungkin bukannya pernah cerita tuh tentang BMI, ya Body Mass Index, ya dia nggak cocok pakai itu ukurannya. Karena apa? Seolah-olah dia kelebihan berat badan, padahal enggak, itu isinya otot semua teman-teman. Ya. Jadi gemuk air, gemuk otot, sama gemuk lemak itu beda semua tuh teman-teman ya. Gemuk air tuh yang paling jelek, gitu ya. Gemuk lemak kedua paling jelek. Yang paling bagus adalah kalau kebetulan gemuk ya, tapi gemuknya dari otot karena fitness, karena nge-gym. Itu boleh teman-teman, gitu ya. Nah, ini yang kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat di layar handphone Anda atau laptop Anda, peroksidasi lemak itu tambalannya bisa sampai setebal ini. Artinya ada iritasi dari radikal bebas yang demikian parah di badan kita. Nah, radikal bebas ini macam-macam dari pernafasan kita, dari udara polusi. Semakin kita stres, kortisolnya semakin naik. Kortisolnya semakin naik, kita semakin stres. Jadi kayak lingkaran setan, teman-teman. Itu hormon stres itu kortisol ya. Itu terjadi kalau kita dalam tekanan batin ya. Dan itu terjadi dari zaman kita kanak-kanak. Kita ketika ujian aja kortisol naik tuh, teman-teman. Ya. Jadi ini bisa menyebabkan peroksidasi lemak ya, hasil metabolisme. Yang jadi bahaya adalah kalau dia pecah di pembuluh darah. Kalau dia pecah di pembuluh darah jadinya stroke, teman-teman. Nah, pada saat pecah di pembuluh darah, maka darah ini akan mengalir dan menyebabkan tekanan ke otak. Sementara kita tahu ya, tengkorak kepala kita kan terbatas. Otak kita ya tempatnya segitu-segitu aja. Tengkorak kepala kita nggak bisa membesar. Akhirnya kan yang ditekan kembali ke otaknya. Otaknya ibarat tahu disiram sama air, lama-lama pecah, teman-teman. Nah, fungsinya biasanya syaraf neuron ini ada yang fungsinya memori, ada yang fungsinya untuk mengatur motorik. Akan terganggu tuh. Motoriknya terganggu, artinya nggak bisa gerak, memorinya juga terganggu. Akhirnya jadi pikun, jadi pelupa, jadi kadang-kadang kasihan ya, jadi hilang ingatan dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang sampai kondisi tertentu sampai ada perubahan mental. Makanya saya sering bilang ya sama sama teman-teman saya, kalau ada orang galak, ngamuk-ngamuk, marah-marah, kamu lihat aja umurnya. Kalau di atas 45, kemungkinan dia sedang menderita penyakit. Jadi kita jangan terlalu berespon negatif. Ya kita harus kasihan, berarti dia ada penyakit. Nah, kita harus sadar bahwa kadang-kadang kita harus lebih aware terhadap orang-orang seperti itu. Dia sedang menderita, tapi dia nggak sadar tuh lagi ada penyakit. Gitu. Nah, kadang-kadang penyakit kritis ini juga bisa kena di kanker, di mana kanker itu sendiri sebenarnya berasal dari sel normal, teman-teman. Sel normal yang termutasi. Kenapa bisa termutasi? Nah, ini seru ya. Kapan-kapan kita cerita tentang sel kanker lebih serius ya kalau dikasih kesempatan ya. Sebenarnya saya senang banget nih kalau misalnya ada waktu untuk jelasin khusus penyakit kanker, tapi saya nggak tahu nih teman-teman suka nggak ya belajar-belajar gini, gitu ya. Penyakit kanker itu mutasi itu sebenarnya akibat
badan kita sendiri terlalu banyak gangguan, teman-teman. Imun sistem kita diganggu untuk banyak melawan penyakit. Akibatnya sampai satu titik komputer di kepala kita yang bisa aja kan ya, ibaratnya komputer itu jadi error. Bahasanya yang paling gampang gitu untuk dimengerti. Mereka salah kasih perintah. Jadi genetiknya itu harusnya diurut ya. Jadi genetik kita, kromosom kita itu ada urutannya, teman-teman. Nah, urutannya ini salah perintah, jadi terbalik-balik. Nah, begitu salah perintah, maka kanker itu tercipta. Jadi dia mutasi menjadi sel baru ya. Kalau teman-teman yang pernah nonton kemarin Deadpool dan Wolverine. Nah, Wolverine itu kan mutasi sel, ya. Kemudian Deadpool itu juga mutasi sel gitu ya. Nah, mutasi jadi sel badannya tuh aneh terbalik gitu ya. Kalau Wolverine itu dia bisa membuat tubuhnya selalu sehat terus terus menerus. Kalau Deadpool kebalikan, dia sel-sel tubuh yang rusaknya yang bertahan, yang terus replika gitu ya. Nah, itu yang disebut mutasi. Nah, ketika mutasi, kanker ini sayangnya kanker ini nggak seperti di film gitu ya. Kanker ini ternyata ketika dia bermutasi akan menyerang sel-sel normal, sehingga sel-sel normalnya ini berubah karakter juga jadi sel kanker ya. Jadi kayak vampir gitu ya, kalau udah kena ketularan gitu ceritanya kalau kalau bicara kanker. Nah, di pembuluh darah di jantung kita itu juga akibat radikal bebas ya. Itu bisa juga ada penyempitan, bisa menyebabkan radikal bebas ini bisa menyebabkan aterosklerosis. Nah, jantung ini kan juga butuh makan untuk dia kerja terus-menerus ya. Kalau dia butuh makan, tiba-tiba pasukan udaranya di stop, pasukan nutrisinya di stop, akhirnya jantungnya jadi, kalau bahasa medis disebutnya nekrosis. Nekrosis itu ada artinya jantungnya jadi busuk ya di sel-sel tersebut ya di sekitar yang ada bendungan ya, dia bisa jadi busuk. Lah kalau jantungnya sel-selnya ada yang busuk, maka sebagian sel yang busuk ini akan tidak ikut berdenyut, tidak membantu denyut jantung, padahal denyut jantung ini fungsinya memompa darah. Akhirnya jantungnya nggak mampu pompa darah, jadinya penyakit ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Dan penyakit-penyakit ini biayanya luar biasa, ya, biayanya luar biasa. Teman-teman mungkin punya keluarga atau saudara atau kawan yang pernah masuk ICU, ya. ICU kalau udah masuk itu satu hari rata-rata 10 juta tuh biayanya. Jadi 5 hari aja udah bisa 50 juta, gitu ya. Jadi biaya perawatannya luar biasa. Orang kalau misalnya bypass jantung itu ya biayanya sekitar 150 sampai 300 juta. Biaya pasang ring itu bisa 50 juta sampai 100 juta. Perawatan kanker 100 juta sampai 160 juta per bulan, teman-teman. Kalau duitnya nggak ada gimana? Mereka bilangnya alasannya bisa pakai BPJS, bisa pakai asuransi. Tapi sebenarnya kan kita punya cara lain supaya itu nggak terjadi. Ya. Hari ini kita mau belajar cara lainnya gimana. Ya. Bagaimana kita bisa mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Malah kita bisa memundurkan umur kita menjadi lebih muda. Bagaimana kita tetap sehat bukan sendirian tapi sekeluarga. Itu kan yang lebih penting ya. Jadi sifat dari penyakit kritis ini artinya secara fisiologis, secara fisik, kondisi orang tersebut tidak stabil. Dan ini banyak teman-teman orang-orang yang pernah terkena penyakit kritis, dia tanda kutip seperti zombie. Ya teman-teman tanya deh, orang diabetes dia tetap kerja teman-teman. Orang hipertensi dia tetap kerja. Jadi dia padahal badannya sakit tuh, ya, tapi tetap bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari seperti orang normal. Padahal dalam kondisi sebenarnya sakit. Bahkan saya juga punya teman yang sedang menderita kanker, dia tetap kerja ke kantor sampai akhir hayatnya. Kasihan ya teman-teman nih. Tapi kadang-kadang orang-orang seperti ini nggak punya orang yang kenal produk Prive seperti kita, gitu. Karena dia nggak kenal, dia nggak dapat informasi. Gitu. Nah, kita bersyukur nih teman-teman. Hari ini kita belajar banyak, tujuannya apa? Kita bisa bagi informasi yang bagus ya untuk mereka supaya mereka bisa sembuh ya. Minimal umurnya bisa dipanjangin ya. Nah, kalau kita bicara penyakit jantung itu rata-rata kambuh, teman-teman. Stroke juga rata-rata kambuh. Kanker juga rata-rata kambuh. Jadi itu memang sudah ada ininya datanya ya dari American Heart Association di New York. Mereka bilang 1 dari 5 orang yang pernah serangan jantung itu akan mengalami serangan jantung kedua dalam 5 tahun.
Jadi kalau teman-teman kenal orang-orang seperti ini, maka itu tempatnya untuk kita berikan informasi supaya dia nggak kambuh. Dia harus mulai di terapi. Harus mulai di terapi. Nggak boleh nunggu waktu lama-lama lagi. Karena nanti kalau udah keburu kambuh lebih resiko gitu ya. Jadi ini penting untuk mereka dapat informasi ini. Pasien kritis itu dirawatnya di ICU yang kamarnya memang pakai biaya dan obat yang harganya spesial teman-teman. Ibaratnya ICU itu di atasnya VIP gitu ya. Kan kalau di rumah sakit itu ada kamar kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP. Oh, ICU lebih mahal lagi dari semua kamar itu gitu ya. Obatnya pun walaupun sama, di charge-nya lebih mahal. Kenapa? Karena kalau di kamar ICU itu peralatannya lengkap, teman-teman. Ya, lebih lengkap daripada kamar-kamar VIP. Kamar VIP itu bukan yang termahal di rumah sakit. Yang lebih mahal ICU gitu ya. ICU itu singkatan dari Intensive Care Unit ya, teman-teman ya, khusus untuk penyakit-penyakit yang kritis dan berbahaya. Nah, ini ada kompas.com ya, dia cerita kasus penyakit kritis di Indonesia sangat tinggi ya. Sangat tinggi dan tidak menurun, tahun ke tahun naik. Penyakit kritis ini karena dapat berulang, maka dibutuhkan cara untuk menanggulanginya, gitu ya. Orang yang kena kanker biasanya walaupun dia udah kemoterapi, radioterapi, kadang-kadang kambuh lagi. Tahun kedua kambuh lagi. Udah bersih lagi, tahu-tahu kambuh lagi. Udah bersih lagi, tahu-tahu kambuh lagi. Berulang-ulang seumur hidup. Ya, saya pernah ketemu ada orang yang bisa bertahan 30 tahun. Dia cerita dalam 30 tahun itu dia sudah kena kanker berulang-ulang 11 kali. Jadi hidupnya capek banget dia bilang. Kadang-kadang saya mikirnya saya lebih baik mati, Dok. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu, ya. Karena apa? Dia putus asa ya, capek banget ngurusin penyakit kanker gitu ya. Penyakit kritis ini cepat atau lambat akan menghinggapi orang-orang yang gaya hidupnya tidak sehat, teman-teman. Ya, jadi cuma bisa ditunda, tapi nggak mungkin nggak terjadi, ya, nggak mungkin nggak terjadi. Jadi gaya hidup sehat ini agak susah, gitu ya. Kenapa? Kalau kita mau sehat, kita harus rajin menghitung seluruh makanan kita. Kalorinya harus kita hitung. Kelebihan kalori nggak boleh. Saya sih nggak yakin kita semua yang ada di sini benar-benar mau ngitung kalori tiap hari. Ya. Kecuali Anda spesialis gizi atau Anda dokter atau perawat yang memang udah pinter itu hitungan kalori. Kemudian kita harus kerja fisiknya ya, kantor. Ya. Jadi jarang kerja fisik, artinya jarang olahraga. Kalau orang berubah, mau makan aja dia teman-teman. Jadi itu dia nah kemudian kalau mau sehat harus terkena matahari sehari minimal 3 jam teman-teman. Yang keempat, kalau kita mau sehat, kita harus tiap hari minum air yang oksigennya tinggi, kadar oksigennya tinggi. Kenapa? Karena kita bernapas sudah ada polusi, maka pilihan keduanya adalah kita dapat udara atau oksigen murni dari air. Ya karena dari pernafasan kita udah terganggu. Kecuali kalau teman-teman kebetulan tinggalnya di daerah pegunungan yang iya itu aman. Tapi kalau solusi dapat dari alam ini agak susah. Kemudian ini yang lebih susah lagi. Orang-orang modern sekarang tinggalnya di apartemen, teman-teman. Boro-boro punya pekarangan, ya, boro-boro punya sempat kesempatan untuk tanahnya grounding. Kenapa kita harus grounding ya? Yang keenam, kita harus minum super antioksidan rutin yang nggak bisa tawar-menawar. Antioksidan, ya, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri, di Amerika, mereka punya cara untuk panjang umur, teman-teman, untuk sehat. Ya, artis-artis di Hollywood human protokol ya. Kenapa? Karena mereka ingin panjang umur, ingin sehat ya. Di situ protokolnya jelas apa yang harus dilakukan tiap hari. Biaya membershipnya 150.000 US dollar per tahun, teman-teman. Kalau teman-teman punya uang segini bisa ikut gitu ya. Digunakan oleh orang-orang elit, atlet dan orang-orang kaya ya. Tapi kalau
150.000 ini kita nggak berani buang, kita harus cari solusi yang lain dong, teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar nih solusinya. Solusinya apa? Ya, kita mengenal konsep trilogi kesehatan. Dan ini udah sering nih di Prive nih kita bahas berulang-ulang. Ya, mudah-mudahan teman-teman makin hafal ya hari ke hari ya. Jadi ada 3 hal utama yang kita butuhkan yang sudah disediakan oleh alam. Ya. Yang pertama matahari. Ya, orang purba itu 85% di luar ruangan outdoor teman-teman. Kalau orang modern malah takut outdoor. Kenapa? Takut kulitnya jadi hitam. Betul nggak? Kebanyakan nonton drama Korea yang putih-putih, jadi merasa kalau kulitnya hitam itu jelek. Padahal orang yang kulitnya hitam itu sebenarnya lebih sehat teman-teman daripada yang kulitnya putih. Gitu ya. Orang bule udah tahu itu. Makanya dia kalau ke Bali berjemur dia. Kita ketawain mereka, ngapain tuh berjemur kan jadi hitam jadi jelek. Mereka udah tahu kalau kulitnya bisa hitam malah lebih sehat. Ya, jadi mereka udah ada kesadaran ini sebenarnya. Ya. Karena apa? Kalau orang yang berjemur, tulangnya udah pasti kuat teman-teman. Kemudian dapat vitamin D, itu fungsinya dari sinar matahari. Ya. Kemudian grounding, ya kita kenapa harus grounding? Badan kita menghasilkan bioelektrik teman-teman. Ada nggak di sini yang pernah kesetrum ya? Pegang pegang kawatnya tiba-tiba teret bunyi gitu ya kesetrum. Loh, kok bisa ya badan kita kesetrum? Ya. Atau mungkin kesenggol ujung meja terus kesetrum ya nyetrum, teret gitu ya. Karena memang badan kita itu sel-selnya menghasilkan elektrik dalam jumlah sedikit yang kalau eh, terakumulasi jadi besar. Bahkan di China mereka belajar Qi. Qi itu belajar tenaga dalam di mana tenaga dalam elektriknya itu dikumpulkan sedemikian rupa. Gitu. Nah, ke lupa grounding, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah listrik ini akan terkumpul sedemikian rupa dan ini akan menyebabkan gangguan emosional, teman-teman. Emosi kita menjadi labil, kita jadi lebih lebih mudah stres, kita lebih mudah marah. Ini yang terjadi, ya. Sehingga grounding ini bahkan pada titik tertentu kalau tidak pernah dilakukan, apalagi kan orang modern senangnya pakai sepatu ya teman-teman ya. Jarang kakinya boleh kena tanah, ya. Grounding ini harus di tanah, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan mengumpulkan listrik dalam jumlah banyak elektrik di badan kita dan ini akan mengubah logika kita. Kadang-kadang kita jadi error. Error dari mana? Mood kita jadi nggak stabil. Kita mudah marah. Kita mudah kecewa. Kita mudah eh, luka batin. Kita menjadi nggak balance. Ada situasi di mana balance-nya itu sangat jelek. Ya. Jadi tiba-tiba harusnya nggak kepleset, nggak jatuh, jadi jatuh. Itu salah satu akibat kurang grounding. Ya. Karena apa? Kalau kita magnetnya atau listriknya itu berlebihan, kita nggak buang, sel kita polarnya berubah. Sel kita kan ada polaritasnya juga, ada kutubnya juga, utara selatannya juga ada, magnetnya juga ada. Itu berubah semua, teman-teman. Dan itu di satu titik yang menyeramkan akan menjadi sel kanker termutasi. Karena ada perintah dari otak, otak itu kan sinaps dari syaraf kita itu kan listrik. Tapi listriknya diganggu nih karena kita jarang grounding. Akhirnya menjadi perintah yang salah. Akhirnya menjadi mutasi sel. Jadi grounding ini sangat penting teman-teman, tapi jarang yang menyadari ini. Nah, kemudian manusia untuk hidup harus bernafas kan, ya untuk mendapatkan oksigen. Tapi apa benar kita dapat oksigen dalam oksigen murni? Kadang-kadang kita udaranya sudah tercemar nitrogen oxide tuh dari asap knalpot, di mana oxide sendiri itu sangat merusak ke badan kita, gitu ya. Dari udara murni susah, kecuali teman-teman tinggal daerah pegunungan ya, itu enak banget gitu ya. Kemarin saya kan baru pulang dari Jepang. Saya kenapa selalu senang tinggal di Jepang? Karena mobilnya sedikit, teman-teman di sana. Di satu negara itu mobilnya sedikit, semuanya public transport. Jadi polusinya rendah. Karena polusinya rendah, udaranya itu kayak beda gitu, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah pernah ke Jepang, saya yakin Anda tahu ini juga. Buat yang belum pernah, harus kumpulin uang, tabungan sekali-sekali jalan-jalan di sana. Di sana Anda ketemu satu fenomena di mana itu hanya saya temukan kalau saya ke Papua. Papua itu kan eh, banyak hutannya ya.
jadi kurang polusi. Bahkan saya kan di Kalimantan ya, saya kelahiran Kalimantan. Sekarang Kalimantan tuh nggak ada hutan teman-teman, sudah jadi beton semua. Jadi polusinya juga udah mulai tinggi. Tapi kalau lagi di Papua itu seger kayak di Jepang. Dan itu memang kita narik napas seperti energinya nggak habis-habis gitu ya. Jadi kita narik napas sekali aja kayak enak sekali ya. Nah, ini boleh dicoba teman-teman kalau kalau ada rezeki jalan-jalan ke sana gitu ya. Nah, makin kita jauh dari tiga hal di atas, kita semakin mudah sakit ya. Jadi bagaimana cara kita berjemur secara modern? Kita bisa pakai alat teman-teman. Jadi sekarang kan udah canggih ya. Nah, alatnya itu apa? Namanya ITERA ya. ITERA itu ada tiga tipe, yang klasik, premium, dan pro. Bedanya apa? Bedanya jamnya aja teman-teman. Kalau pakainya yang pro, itu Anda pakai di atas 12 jam nggak rusak gitu ya. Tapi kalau Anda pakai klasik, Anda pakai di atas 10 jam, bisa jebol juga teman-teman ya. Bisa rusak juga ya, namanya juga alat elektrik. Nah, kelebihan ITERA ini, dia mampu meniru dari gelombang tera dari sinar matahari. Ya, jadi gelombang tera dari sinar matahari ini sangat bagus untuk tubuh gitu ya. Itu bisa ditiru ya. Nah, terahertz ini apa? Terahertz ini adalah sebuah gelombang yang berada di antara gelombang besar dan gelombang yang lebih rendah ya. Jadi kalau kalau kita lihat gelombang tera ini, dia gelombang yang spesifik bisa membantu frekuensi sel kita menjadi lebih sehat ya. Kalau kita di terapi dengan tera, itera ini, teman-teman suka dengarnya di blowing gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya agak agak kurang setuju dengan istilah blowing, tapi ya sudahlah ya, semua juga udah bilangnya blowing ya. Kalau blowing nanti takutnya salah paham sama ini hair dryer ya, di blower gitu ya. Karena ini memang beda sekali kerjanya dengan hair dryer gitu. Nah, gelombang tera ini saya lebih seneng saya selalu bilangnya ke teman-teman saya ini adalah terapi gelombang ya, karena memang ini kita pakainya gelombang tera. Gelombang tera ini bisa masuk ke dalam sel-sel kita sehingga sel-sel kita ini menjadi bergerak, dia menjadi aktif ya. Jadi kalau kita olahraga, kadang-kadang kalau kita main di gym ya, teman-teman yang suka nge-gym pasti tahu ada olahraga upper ya, upper body berarti bagian atas, ada yang lower body. Jadi kalau kita olahraga itu kita nggak pernah olahraga dua-duanya. Biasanya salah satu supaya apa? Supaya nggak sakit semua ototnya. Jadi hari Senin misalnya upper body, hari Selasa lower body. Akibatnya apa? Ada bagian sel kita yang nggak bergerak dan itu memang tidak berolahraga. Nah kalau di Tera enaknya ya dalam waktu setengah jam sampai 1 jam itu seluruh sel kita kalau sudah diterapi di beberapa titik ya, nanti kalau teman-teman mau pelajari ada videonya, bagi yang belum punya boleh minta sama Bu Fania, bisa pasti nanti dikasih videonya ya. Nanti Anda belajar bagaimana cara yang benar. Karena saya masih melihat di Indonesia masih banyak yang cara terapinya tanda kutip belum proper. Makanya hasilnya belum maksimal gitu ya. Nah, kalau sudah proper, pasti hasilnya maksimal, hasilnya pasti bagus. Ya. Kenapa? Karena gelombang tera ini bisa masuk sampai titik sel yang terkecil. Ya. Dan efeknya apa? Gelombang tera ini bisa membantu membuang sampah metabolisme yang selama ini tidak dibuang. Makanya jangan kaget kalau orang habis di terapi gelombang, pasti dia ngerasa kayak apa? Ada perasaan yang rasanya ngantuk, ada yang perasaannya kayaknya sedikit mual-mual sampai buang air, ya. Banyak tuh yang bilang, kok kenapa ya dok ya, saya setelah di terapi gelombang, tiba-tiba saya seperti banyak buang kotoran dan buang kotorannya itu baunya bukan main. Saya bilang selamat. Artinya Anda terapinya tepat, cocok. Sampah metabolisme Anda dibuang semua yang sebenarnya nggak diperlukan. Karena sampah metabolisme ini selalu terjadi dan ada di badan kita. Dari efek macam-macam ya. Dari kita pakai sehari-hari, dari makanan kita yang belum terbuang, gitu ya. Eh, di lain waktu saya akan cerita ini lebih dalam teman-teman. Karena ini juga ada ceritanya ya, kenapa sampah metabolisme bisa seperti itu. Tapi singkatnya adalah, makanan kita itu tidak selalu langsung bisa terbuang sempurna. Contoh yang paling gampang, teman-teman boleh cek sekarang juga. Satu hari Anda buang air besar berapa kali, ya, boleh tulis tuh di kolom chat. Satu hari Anda
berhasil buang air besar berapa kali. Kemudian Anda bandingkan dengan berapa kali Anda makan. Ya. Anda boleh tulis di kolom chat kalau misalnya Anda mau partisipasi, jadi Anda bisa lihat, saya makan 3 kali dok, gitu ya, tapi saya buang air besar misalnya 1 kali atau 2 kali. Nah, apa yang terjadi kalau itu misalnya makan 3 kali, buang air besarnya 2 kali? Artinya ada makanan Anda yang tidak dibuang lebih dari 8 jam. Artinya selama 16 jam dia masih ada di usus Anda. Apa yang terjadi? Sampah metabolisme ini yang tidak dibutuhkan tubuh sebenarnya sudah beracun. Ya, sayur aja kalau Anda taruh di luar ya, didiamkan aja rusak. Daging aja kalau Anda diamkan di luar aja rusak, jadi busuk, jadi toksin. Di dalam badan juga sama, teman-teman. Ya, mereka jadi busuk, jadi kotor. Dan kotoran ini karena ada di usus, usus itu juga akan sari makanannya diserap kembali oleh darah. Ini yang membuat mutasi sel juga terjadi. Ya, jadi sel kanker ini banyak triggernya, teman-teman. Salah satunya adalah metabolisme ini tidak berjalan lancar. Karena apa? Makanannya nggak berhasil dibuang. Buang air dan buang air besarnya itu lebih sedikit dari makanan yang masuk. Teman-teman boleh cek mulai hari ini ya. Anda berapa kali makan dan berapa kali buang air besar. Kalau Anda makan 3 kali, keluar 2 kali masih mending deh. Tapi kalau kalau misalnya cuma 1 kali, parah tuh teman-teman. Apalagi ya kemarin ada yang cerita tuh, dok saya makan 3 hari sekali baru baru bisa keluar lagi. Sehat nggak? Nggak sehat. Itu Anda bahaya, bisa kena kanker, saya bilang gitu. Bukan nakut-nakutin. Karena kotorannya itu nempel semua, jadi kerak tuh di usus. Gitu. Nah, terapinya bagaimana? Bagian abdomen kita, bagian perut kita, ya, bagian pencernaan kita, itu kita sinarin, teman-teman. Kita tera, kita kasih gelombang. Supaya apa? Peristaltik ususnya aktif, dan dia nanti bisa pup, ya, bisa pup, bisa buang air besar. Ya, buang air besar jadi lancar. Jangan kaget kalau habis di terapi, memang lebih bau, teman-teman. Kotoran kita jadi lebih bau. Itu bagus. Yang kotoran yang udah busuk itu kebuang, itu justru bagus. Dan jangan lupa minum. Jadi sebelum di terapi ya. Jadi kan banyak nih yang masih asal-asalan ya main terapi-terapi aja tapi nggak minum air yang sudah diterapi tera juga ya. Saya sendiri, saya membiasakan minum setidak-tidaknya 3 gelas teman-teman yang di gelombang terapi itu. Kalau mau bersih ya. Ya kalau lagi buru-buru, lagi sibuk 1 gelas juga oke lah. Tapi kalau kita lagi santai, kita minum 3 gelas yang sudah dipakein ITERA ya teman-temannya yang sudah disinar. Nah, setelah itu baru diterapi. Nah, itu baru maksimal, teman-teman. Ya. Nah, ITERA sendiri ada gelombang kuantumnya, ya, menghasilkan energi skalar. Dan ITERA sendiri, teman-teman mungkin sudah pernah lihat tuh di YouTube ataupun Bu Fania dan teman-teman trainer manager yang lain sering bagi di mana kita memiliki optical quartz. Optical quartz ini yang membuat ITERA ini tidak memiliki radiasi. Radiasinya nol. Saya jatuh cinta sekali sama produk ini, teman-teman. Karena apa? Setiap hari kita kena radiasi. Handphone kita ada radiasi, betul nggak? Kita misalnya kerja di depan laptop ada radiasi, gitu ya. Masa kalau kita terapi lagi kena radiasi? Wah, menyebalkan ya. Untungnya ITERA ini dia nggak ada radiasinya, gitu ya. Beda kalau Anda misalnya yang ibu-ibu, yang wanita yang pakai blower tuh yang buat buat keringin rambut itu radiasinya tinggi tuh. Teman-teman mungkin ada yang pakai tuh ya, yang merek-merek besar-besar mahal-mahal kayak Dyson dan lain-lain gitu ya. Saya bukan jelek-jelekin karena itu bisa dites ya, bisa dites radiasinya itu ternyata tuh bikin rontok rambut. Jadi bukan hanya kering tapi juga rontok, rontoknya jadi lebih banyak gitu. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya ITERA kalau mau keringin rambut boleh juga tuh pakai ITERA aja ya, jangan pakai hair blower lagi ya, jangan pakai hair dryer lagi ya. Ya, diganti ya alatnya ya. Jadi ITERA ini perannya adalah sebagai cell exercise ya. Jadi kalau kita olahraga ya kita kan bilangnya exercise. Maka ITERA ini adalah cell exercise di mana sel-selnya yang berolahraga gitu ya akan menjadi bergerak yang tadinya diam ya. Kalau ada organ tubuh sakit taruh di titik itu ya. Nah, ITERA ini juga mengaktifkan
provitamin D menjadi vitamin D ya. Jadi walaupun kita belum sempat kena matahari, kalau di terapi ini provitamin D di kulit kita berubah menjadi vitamin D gitu ya. Dan kita selalu menganjurkan tiap hari dalam satu minggu bisa dilakukan terapi ini. Bahkan kalau mau maksimal kesehatannya, Anda lakukan 4 kali dalam seminggu ya. 4 kali dalam seminggu. Kalau Anda misalnya ada waktu banyak, tiap hari juga boleh, karena itu bagus gitu ya. Dan jangan beli produk ITERA yang ada di eh, marketplace, teman-teman, banyak yang palsu ya, banyak yang palsu. Tapi kalau dicek radiasinya ternyata tinggi ya. Kemarin ada salah satu teman kita, dia bilang saya berhasil beli dok di marketplace dan saya nemu harganya lebih murah. Terus saya ketawa aja, kenapa sih kamu nggak beli ke kantor aja, ngapain sih beli yang selalu otaknya murah-murah padahal nanti ketipu. Mudah-mudahan ya barangnya asli. Terus kita tes, kebetulan saya ada alat tesnya. Waktu itu saya dipinjemin waktu saya ke Malaysia dan kita lihat ternyata radiasinya tinggi. Bendanya mirip banget sama punya kita, ya cuma beda di merek. Ya. Terus ada satu lagi teman dari kantor sebelah, dia juga beli dari perusahaan MLM lain. Dan waktu kita cek juga aneh tuh. Kan harusnya kalau MLM dia harusnya ada standar gitu ya. Tapi ya saya nggak berani ikut campur lah. Karena itu bukan perusahaan kita ya. Ternyata ada radiasinya teman-teman. Ya. Jadi sedih nih, kita udah banyak ditiru, ternyata ada radiasinya. Takutnya namanya jadi jelek ke kita. Nah teman-teman juga boleh nih bantu ya. Kalau ketemu orang-orang seperti itu, dikasih tahu, hati-hati barang palsu, itu nggak bagus. Ya. Apapun yang namanya palsu itu nggak pernah bagus teman-teman. Ya. Nah, ITERA ini bahkan bukan hanya masuk ke dalam sel kita, dia juga bisa memanaskan sumsum tulang. Ya. Jadi sumsum tulang itu fungsinya menghasilkan sel darah merah, teman-teman. Ya, kalau sumsum tulangnya itu lambat ya atau beku, maka sel darah merah yang dibentuk itu lebih sedikit. Kalau sel darah merah yang dibentuk lebih sedikit, kita tekor, teman-teman. Sel darah merah yang harus diganti itu setiap hari pasti ada yang rusak, harus diganti. Itu jadi berkurang. Ya, trombosit kita itu umurnya 120 hari. Ya, jadi artinya setelah 120 hari dia akan rusak. Tapi kalau sumsumnya itu lambat menghasilkan trombosit, menghasilkan sel darah merah yang baru, maka tubuh itu akan paksa keluar sel darah merah walaupun belum mature, belum matang. Ya, jadi masih muda-muda udah dipaksa keluar. Tekor nih soalnya kurang, kita harus punya 5 liter darah. Rusak semua 1 liter, sisa 4 liter. Seolah-olah gitu ya ceritanya. Nah, 1 liter ini akan dipaksa oleh sumsum tulang dibentuk dengan cepat, tapi belum matang. Ibaratnya gagal produksi. Tapi ya mau nggak mau ya dipacu begitu. Itu yang menyebabkan akhirnya ada namanya penyakit leukemia, talasemia, seperti itu logikanya teman-teman. Ya. Nah, bagaimana itu dicegah? Salah satunya, kalau kebetulan kita udah punya keturunan dari kakek, nenek, atau siapa yang ada penyakit leukemia, talasemia, nah, maka anak-anaknya bisa dicegah dengan cara apa? Di terapi gelombang. Terapi gelombang ini, dari gelombang tera akan membantu sumsumnya jangan sampai menghasilkan sel darah merah yang tidak mature, yang tidak matang. Ya, ini satu kelebihan dari produk kita. Dan mengaktifkan sel, ya. Sel yang lemah yang tadinya diem aja jadi bergerak lagi gitu ya. Ibaratnya dengan dikasih gelombang ini sel-sel itu dipaksa untuk bergerak ya. Kamu jangan tidur aja, ayo bangun, kerja lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian menapak bumi ya, magnetisme ya. Magnetisme itu maksudnya adalah membuang elektrik ya, bioelektrik yang tercipta ya ke tanah. Nah, kalau kita nggak sempat langsung kena tanah, kita bisa pakai alat yang namanya ITERA BioLite. Ya, ITERA BioLite ini Anda tinggal colokin ya di rumah ya, kuatnya juga nggak besar dan ini unik ya karena dia bisa bisa untuk dipakai grounding, dia bisa menyerap listrik dari badan kita dan setelah terserap listriknya, dia juga memancarkan kebalikannya yaitu gelombang tera juga dari kaki ke sumsum tulang kita ya. Jadi selain pakai ITERA untuk atas, kaki kita juga bisa dapat juga dari ITERA BioLite ya.
Dan ini efeknya luar biasa teman-teman. Dan saya sudah coba ya, kebetulan kita punya dan kita coba, ternyata sempurna teman-teman. Ya, kita kita di gelombang Tera pakai ini, Itera saya punya Itera Premium ya, yang plus. Nah, kemudian kakinya juga saya pakai ini. Wah, tidurnya enak banget, nyenyak teman-teman. Bener-bener ini saya rasakan ini alat luar biasa gitu. Saya sampai ngomong kemarin sama Pak Anton, kenapa kita nggak tahu ya alat ini 10-15 tahun dulu ya. Mungkin kita eh, bisa bantu banyak teman ya. Kadang-kadang kita kan teringat ya, teman-teman kita yang sakit, yang sudah meninggal. Kalau mereka tahu alat ini lebih cepat, kan kita bisa nolong ya sebenarnya. Nah, akibatnya apa kalau sudah pakai Tera Biolite? Maka sel darah merah kita yang tadinya lengket, ya, lengket-lengket semua, dia akan lebih menyebar, ya. Sel darah merahnya akan lebih banyak suplai oksigennya. Nutrisinya juga jadi bisa masuk ke dalam darah. Sirkulasinya jadi bagus. Bisa mengurangi penumpukan plak dan mengurangi eh, kerja jantung yang terlalu lelah. Sementara kalau teman-teman lihat tuh yang nempel-nempel seperti logam nempel-nempel jadi satu gitu ya, itu sel darah merahnya itu viskositasnya terlalu kental. Kalau kita ada yang transfusi darah, pernah lihat darahnya hitam gelap kayak oli, nah itu contoh dari darah yang terlalu kental viskositinya. Dan itu nggak baik, teman-teman. Ya. Jelek banget dan kualitasnya buruk ya buat kita. Nah, alatnya seperti ini ya, teman-teman mungkin sudah ada yang punya. Kalau belum punya, segera pesan ya ke Bu Fania ya. Jangan lupa pesan ke para upline atau ke kantor gitu ya. Saran saya satu rumah minimal punya satu. Ya, saya bukan sombong teman-teman, saya punyanya malah dua gitu ya. Karena apa? Kan saya juga ada keluarga, jadi kadang-kadang ya bisa pakainya langsung gitu ya. Jadi kenapa? Kalau kita berinvestasi ke kesehatan, kita nggak pernah rugi teman-teman. Uang masih bisa dicari, tapi kalau udah sakit, uangnya keluar banyak teman-teman. Ya. Nah, setiap sel di dalam tubuh kita itu seperti baterai, ya. Jadi harus di-charge gitu. Ini kata-kata dari Bruce Lipton. Ya, Bruce Lipton ini salah satu penulis ya. Dia mempelajari banyak hal di bumi ini, salah satunya adalah sel di tubuh kita ini sebenarnya adalah seperti sel baterai. Kalau nggak di-charge, lama-lama baterainya itu menjadi kosong. Kalau yang punya handphone zaman dulu tentu tahu tuh, handphone kalau kalau jarang di-charge, artinya kadang-kadang nanti kalau sudah lama baterainya itu dari handphone tersebut sudah nggak mau, sudah seperti penuh ya. Kalau handphone yang zaman dulu penuh dan kadang-kadang jadi gendut tuh, menggendut, dia udah nggak bisa isi selnya lagi. Nah, jadi rusak gitu ya. Nah, handphone aja seperti itu, tapi badan kita kan kita nggak pernah perhatiin. Ya. Jadi teknologinya ini ada terahertznya juga, kemudian ada energi biosinusoidal ya, yang cocok dengan sel manusia di frekuensi yang sama. Kemudian ada infrarednya juga, gitu ya. Nah, kemarin kita tes alat ini ke orang yang cedera, teman-teman. Ya, jadi ada kawan kita cedera kakinya, dia cedera udah cukup lama dan dia dia sudah fisioterapi tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kumat sebentar lagi kumat gitu ya. Sembuh enakan dikit tapi kumat lagi. Saya bilang karena Anda sebenarnya tanda kutip ya cuma disuntik painkiller, nggak benar-benar sembuh. Coba pakai alat ini. Kemudian dia bilang boleh deh saya coba. Nah, kemarin dia cerita, saya udah 10 hari nih pakai ternyata lumayan dok. Buat saya ini benar-benar bisa nolong gitu ya. Jadi alat ini bagus teman-teman. Dan kemudian ya sel oksigen. Bagaimana tubuh kita mendapatkan oksigen? Yang pertama kita bernafas. Yang kedua dari air yang melepaskan kandungan oksigen ke dalam darah kita. Waktu kita minum, ya air itu kan masuk ke dalam pencernaan kita dan gas yang ada di dalam air itu masuk ke dalam eh, darah kita, ya. Namanya proses disfusi osmosis, ya. Itu terjadi di paru-paru dan juga bisa terjadi di eh, pembuluh darah kita waktu kita minum, ya. Nah, ada namanya alat yang namanya disebut oxitep, ya. Oxitep ini dia bisa memaksa kandungan air ya yang miskin oksigen menjadi kaya oksigen. Ya. Fungsi kerjanya seperti itu. Nah, apa keuntungan kalau oksigennya banyak? Oksigen ini menghasilkan energi, ya.
ATP ya, adenosine trifosfat. Jadi itu adalah sumber energi yang digunakan di tingkat sel. Ya. Nah, orang yang ATP-nya ini energinya banyak, maka dia nggak mudah capek, nggak mudah lelah, dan tidak cepat menua. Ya. Orang yang kekurangan oksigen, maka dia akan menggunakan glikolisis anaerobik ya untuk dapatin energi. Ya. Jadi glikolisis ini memecah gula dan ternyata gula ini hasil energinya paling rendah cuma 2 ATP teman-teman. Ya. Sementara kalau kita bisa dapetin oksigen dalam jumlah yang cukup ya, yang besar ya, O2 ini bisa merubah fosforilasi oksidatif ya. Dan ini akan menyebabkan pemecahan gula yang sama menghasilkan 32 ATP. Energinya bisa 16 kali lipat lebih besar dibandingkan orang yang hipoksia yang kekurangan oksigen. Peningkatan ini hanya karena oksigen, teman-teman. Bayangkan kita hanya dengan oksigen aja ternyata bisa terbantu luar biasa. Dan oksigen sendiri ini juga memiliki fungsi sebagai musuhnya kanker. Jadi orang kalau kena kanker, paling gampang adalah di terapi oksigen. Itu yang paling gampang, teman-teman. Nggak usah dikasih obat dan lain-lain. Tapi di terapi kanker, gaya hidupnya diperbaiki. Nanti kalau teman-teman kebetulan kenal dengan orang yang kena kanker dan dia memang mau diterapi, gaya hidupnya mau mulai diperbaikin, ya dia boleh pakai oxytep, teman-teman. Kalau dia belum yakin, boleh hubungi dokter-dokter yang ada di Prive ya, termasuk saya. Kita akan bantu yakinkan buat teman-teman ya. Prinsipnya teman-teman niatnya kan tulus untuk membantu dia supaya dapat oksigen lebih banyak, sehingga oksigen itu bisa mencegah atau bahkan membunuh sel-sel kanker. Ya, sel-sel kankernya akan di stop gitu ya. Nah, Dr. Otto Warburg itu sebenarnya dapat penghargaan Nobel Prize winner. Ya. Dia sudah dari 1928 loh sudah tahu ini, dokter ini. Tapi di dunia modern anehnya nggak ada yang memikirkan hal ini. Jadi kalau penyakit kanker di kemo, di radioterapi. Akhirnya kalau teman-teman lihat orang yang di kemo radioterapi, ujung-ujungnya jadi gundul, ya rambutnya rontok, akhirnya meninggalnya bukan karena kanker. Meninggalnya akibat apa? Kemoterapi dan radioterapi. Ya, karena badannya nggak akan kuat. Bukan artinya saya nggak setuju dengan kemo dan radio. Tapi kalau kita mau kemoterapi dan radioterapi, kita harus perhatikan berat badan. Berat badannya udah turun di bawah 30% itu udah harus di stop. Berarti badannya udah kalah, lebih baik di stop. Dia akan kembali ke normal berat badannya. Dia harus diterapi oksigen habis-habisan, dikejar waktunya. Ya. Nah, nanti kalau mau konsultasi ke saya masalah kanker, boleh ya teman-teman. Ya. Nah, kalau oksigen kita jumlahnya cukup, yang diuntungkan apa? Kita jadi moodnya bagus, teman-teman. Ya, gairahnya bagus, gembira, semangat, bahagia. Taunya dari mana? Coba lihat orang-orang yang tinggal di gunung, teman-teman ya, yang tinggal di gunung, yang nggak banyak polusi, atau tinggal di pedesaan yang nggak banyak polusi. Mereka itu belum tentu uangnya lebih banyak dari orang kota loh ya, teman-teman. Tapi karena oksigennya banyak, mereka lebih ceria, lebih santai menanggapi kehidupan, lebih bahagia gitu ya. Jadi orang kota ini duitnya banyak, tapi banyak yang sedih. Kenapa? Sebenarnya salah satunya ya memang kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi ini nama alatnya namanya oxytep, teman-teman. Ya. Dia adalah infuser suplemen oksigen. Jadi ini pakai air biasa yang sudah layak minum ya, boleh air matang, boleh air RO, kemudian ditaruh di sini di oxytep, maka dia dirubah menjadi air oksigen. Ya. Tekanannya sangat tinggi ya, dan ini alat ini akan memasukkan oksigen dalam jumlah sampai 45 atmosfer. Ya. Kalau air biasa tuh, misalnya Anda punya air mesin alkalin, itu cuma 3 sampai 6 atmosfer. Ya. Kalau air yang di botol gitu ya, air mineral di botol itu 6 sampai 8 atmosfer. Ya. Kalau spring water itu bisa 8 sampai 20 atmosfer tekanannya. Tapi kalau oxytep itu dia bisa naik sampai 45 atmosfer. Jadi jauh lebih kaya gitu ya. Nah, saran saya juga setiap rumah di Indonesia teman-teman bisa targetin ada satu alat ini. Karena ini akan menolong banyak kesehatan. Jadi kita juga punya produk-produk lain yang bisa dipakai. Contohnya Ion Shield. Ion Shield saya dengar lagi habis nih saking larisnya ya di Privia keren ya.
Ion Shield ini keren teman-teman. Kalau kalau teman-teman udah lihat demonya, Anda bisa bandingkan rokok ya. Begitu ditaruh di Ion Shield, itu dalam kurang dari 15 detik sudah hilang baunya dan sudah lenyap asapnya. Ya. Ion Shield ini fungsinya apa? Untuk kita pakai jadi kalung. Jadi kita jadi Iron Man teman-teman ya. Jadi Iron Man semua yang bisa melawan ion-ion yang tidak berguna buat badan kita. Polusi-polusi yang berbahaya yang dekat sama hidung kita ya, dekat sama muka dan badan kita itu bisa dilawan oleh ion shield. Ya. Ion shield ini memancarkan 60 juta ion negatif. Ya. Jadi ini adalah vitamin udara, gitu ya. Dan ini canggih teman-teman. Jadi cukup di-charge, ya, di-charge sebentar, dia sudah bisa dipakai 8 jam teman-teman. Ya, beratnya juga cuma 10 gram. Dan menariknya karena ini dipakai jadi kalung, orang pasti tanya sama teman-teman, eh, you lagi pakai apa? Itu apaan tuh? Oh, saya lagi jadi Iron Man gitu ya, godain aja gitu. Terus teman-teman pinjemin aja sebentar. Nih coba kamu pakai, nanti kamu kerasanya apa? Gitu ya. Jadi jangan dibilangin dulu fungsinya. Coba aja suruh tes gitu ya. Kalau dia sensitif, dia akan bilang, wah ini lebih enak ya habis pakai ini. Napas saya kayak kayak ringan gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya serum buat rambut ya, teman-teman boleh coba ya. Ada samponya, ada hair toniknya dan serumnya ini untuk mereka yang sudah 40 ke atas yang sudah mulai mengalami hair loss ya. Rambutnya mulai rontok. Kalau di sisi rontoknya banyak ya. Ini juga boleh teman-teman coba pakai ya. Nah, selain itu yang sering mengganggu di dunia modern adalah mata, teman-teman. Waktu kita pakai laptop, itu ada sinar biru yang sinar blue light ini akan merusak dan gelombang sinar biru ini tanpa sadar ini membuat mata kita jadi keruh. Kadang-kadang bisa mempercepat katarak dan silinder. Ya. Nah, kacamatanya ada teman-teman, namanya Envy dan Aurora, gitu ya. Yang satu kacamata bening, yang satu kacamata hitam. Dua-duanya fungsinya sama, yaitu melawan cahaya anti biru. Ya. Dan ini enak gitu ya, untuk dipakai, nyaman dan keren ya. Teman-teman bisa miliki produk ini juga. Ya. Kenapa? Karena sekarang sudah nggak bisa dilawan, teknologinya sudah semakin canggih, teman-teman. Anak-anak kita semuanya mainnya gadget terus. Kita juga orang tuanya mainnya gadget, bener nggak? Ya, jadi mata kita tuh pasti dihantam setiap hari, setiap detik oleh sinar biru ini. Ya, kecanduan gadget ini udah luar biasa. Kadang-kadang kita makan bareng aja, semuanya main handphone, gitu ya. Cahaya biru ini kadang-kadang nggak disadari mengganggu kita, tapi kita kerasanya apa? Mata kita dicepet capek, kadang-kadang visual kita jadi terganggu, minus nambah melulu gitu ya. Kadang-kadang penglihatan sampai kabur, kadang-kadang bahkan sampai matanya merah gitu ya. Nah, kalau sudah sampai level tertentu, kadang-kadang retinanya sampai rusak ya. Jadi Anda boleh coba punya produk ini juga ya. Sangat membantu. Ini tipe-tipenya ya. Kemarin saya beli yang model kacamata hitam. Saya pikir kalau kacamata hitam itu kan buat di outdoor ya teman-teman ya. Ternyata saya pakai ke indoor, terang juga teman-teman. Jadi teknologinya nih bagus juga nih gitu. Kemudian kita punya Prive Scalar Energy. Ya, Prive Scalar Energy ini bentuknya ada jam, ada yang bentuknya gelang. Kalau Anda pakai, ini membantu supaya energi skalar Anda itu muter. Biomeridian Anda menjadi lebih stabil. Ya, jadi energi Anda akan yin yang-nya akan terputar secara balance. Ya. Ini boleh juga Anda pakai. Dan ini menarik ya, karena kan kita nggak mungkin kemana-mana bawa alat ITERA ya. Kadang-kadang kan kita tinggalin juga ya, entah di rumah atau di kantor. Tapi kita bisa pakai ion shield dan scalar energy untuk melindungi kita. Kacamatanya juga bisa dipakai. Jadi kita kemanapun, kita menjaga kesehatan kita. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa semakin yakin dan semakin semangat dalam menjalankan bisnis Prive. Saya terbuka untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Waktu dan tempat saya akan kembalikan ke Bu Fania. Oke, baik. Terima kasih Dr. Joseph atas penjelasannya. Ini lengkap ya.
dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki. Ya, jadi alasan kenapa dokter menceritakan semuanya itu ternyata relate ya, Bapak Ibu. Jadi berhubungan semuanya. Apalagi dengan penyakit yang memang number one, ya, number one itu ternyata perbantuan dari produk-produk Prive ternyata nggak sekedar hanya masukin barang dijual, enggak. Tapi ternyata perusahaan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perusahaan juga memperhatikan bahwa kita tuh sebenarnya bisa berusaha gitu kan. Jadi tidak hanya berpasrah pada hidup, tapi kita juga bisa berusaha dengan produk-produk yang Anda pasti sudah punya. Ya, cuman mungkin kurang ya. Jadi harus nambah lagi gitu. Dan saya pun eh juga ngeh juga nih Bapak Ibu bahwa ternyata bulan ini itu menjadi Hari Keselamatan Pasien Sedunia dan itu diartikan bahwa kita itu harus, sedia payung sebelum hujan. Jadi, jangan sampai kita udah bener-bener sakit, kita udah bener-bener di ambang-ambang di ujung, tapi kita baru aware untuk menjaga kesehatan kita. Ya, jadi kita juga sudah harus mulai investasi kesehatan, ya, karena kan banyak sekali orang lebih memilih yang penting murah, karena yang lain masih banyak nih yang mau saya, utamain, tapi kesehatan itu tidak ada harganya Bapak Ibu. Jadi benar-benar harus kita investasikan dari sekarang. Oke, kita akan ke bagian Q&A. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan bisa diketik ya. Saya baca dulu izin bertanya. Manfaat berjemur pagi hari jam 7 sampai jam 8 dibanding pakai iTera, bagusan mana? Kalau saya pagi jemur, malam baru pakai iTera. Mohon tanggapannya, Dok. Iya, tentu ini pertanyaan yang cerdas nih ya. Kita bandingkan langsung dengan matahari. Tapi tentu teman-teman juga pasti pernah baca lah ya artikelnya di mana matahari ini gelombangnya ini bukan cuma satu teman-teman, gelombangnya ada macam-macam. Ya, ada ultraviolet A, ada ultraviolet B, ya. Bahkan sekarang dari penelitian malah ultraviolet itu bukan cuma AB aja, udah C, D, E, F, G ada lagi gitu ya. Yang masing-masing setelah ilmuwan pelajari tidak semuanya cocok buat badan. Tidak semuanya cocok buat badan. Walaupun kita udah pagi-pagi jam 7 jam 8. Bahkan antara ilmuwan sendiri mereka bertengkar antara bagusan jam 6 sampai jam 8 atau bagusan jam jam 8 sampai jam 11. Mereka sendiri bertempur di situ. Artinya satu, belum ada kesepakatan bahwa gelombang matahari ini cocok buat manusia 100%. Tapi bagaimana dengan manusia purba? Karena manusia purba tidak mengalami eh, situasi di mana atmosfernya ini bolong, ya. Atmosfernya zaman sekarang ini sudah bolong, teman-teman. Jadi gelombang mataharinya nyampe ke buminya itu nggak pakai filter. Karena nggak pakai filter, kadang-kadang sampai menciptakan freckles. Freckles itu bintik-bintik di muka kita gitu ya, spot ya, dark spot yang sebenarnya itu nantinya akan menjadi kanker kulit. Apa boleh buat ya, kita tetap jalan-jalan gitu ya. Tapi kita sudah tahu bahwa kalau mana yang lebih sehat, ditanyanya mana, saya akan pilih alat. Karena sekarang alat ini kan sudah diteliti sedemikian rupa tidak ada radiasi loh, radiasinya nol. Sementara dari matahari radiasinya tinggi, teman-teman. Ya kurang lebih itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Tapi juga jangan jadi anti jalan-jalan ya teman-teman ya, nggak apa-apa juga sekali-sekali. Oke, oke, semoga sudah menjawab untuk Mister Yun ya. Dan apa beda air oxitep dan air Aethera Care? Ya, air iterakar itu sudah ada gelombang teranya yang masuk dan mereka menciptakan supaya molekul dari airnya itu lebih mudah diminum, jadi lebih ringan. Namun kandungan oksigennya tentunya kalah karena tidak diinjek oksigen kan. Jadi kalau oxitep itu kelebihannya dia injeksi oksigen teman-teman. Oksigennya jadi kaya sekali. Ibaratnya Anda minum air 1 gelas saja setara dengan minum air 5 liter. Perbandingannya seperti itu tingkat oksigennya. Lah tentu efektif kan, efektif dan efisien. Minum 1 gelas tapi
oksigennya sebanyak itu, kita jadi kerasanya enak gitu. Boleh nggak dua-duanya dilakukan? Sangat boleh. Jadi airnya di tera dulu, di gelombang ITERA, ya, kemudian setelah itu dikasih masukin di oxytap. Jadi dua-duanya airnya sudah lebih ringan, molekulnya lebih tersebar, kemudian ada oksigennya lebih banyak lagi. Itu boleh. Oke, berarti ada perbedaan ya Bapak Ibu antara air oxytap dengan air Aetera Care. Ya, jadi dan lebih baik tuh digabung digabung. Ya, jadi Betul. bisa dapat oksigennya dan dapat apa energi dari si terahertznya itu sendiri. Jadi punya fokus yang berbeda ya. Oxytap di kantor masih ada stok, Bapak Ibu bisa pesan. Oke, lanjut. Bagaimana dengan terapi stem cell yang saat ini sedang dibanding terapi Aitera? Apakah saling mendukung apa gimana? Ya, masing-masing tentunya ada fungsinya ya teman-teman. Ya, dari stem cell, kebetulan saya 15 tahun yang lalu bahkan saya sudah ikut training tentang stem cell, cuma waktu itu belum menggunakan stem cell manusia. Mereka di Jerman masih menggunakan stem cell dari domba saat itu ya, karena saya waktu itu ada eh, pasien yang kena kanker, kita kirim ke Jerman seperti itu. Mereka menggunakan stem cell dari domba dan hasilnya bagus. Nah, apa bedanya dengan ITERA? Oh, beda. Jadi masing-masing kerjanya beda. Kalau ITERA ini kan mengaktifkan sel yang yang kurang aktif, ya, yang tanda kutip nakal, yang lagi tidur, gitu. Sementara kalau stem cell itu ada fungsi lebih di mana stem cell itu bisa membantu kalau badannya kekurangan stem cell. Jadi badan kita sebenarnya juga ada stem cell, teman-teman. Semakin tua, stem cellnya semakin sedikit. Nah, kalau semakin sedikit, kalau lagi sakit, misalnya kanker, tekor kan, kanker itu penyakit, badannya sendiri stem cell-nya kurang, maka sel tubuhnya untuk melawan kankernya jadi kalah. Maka dia cocok tuh pakai stem cell. Gitu. Jadi stem cell ini lebih ke sifat agresif terapi kalau memang sudah terpaksa atau sudah dibutuhkan. Atau misalnya orang yang nggak mau cepet tua, mau cantik. Oh, saya mau cantik. Oh, paling gampang instan ya stem cell daripada operasi gitu ya. Kalau ditanya pilih operasi atau pilih stem cell, saya akan bilang pilih stem cell. Tapi kalau ditanya apakah stem cell ini lebih bagus dari ITERA, enggak, berbeda. Ya, jadi kita nggak boleh beda-bedain dari karena fungsi dan tujuannya beda. Nah, kalau digabung luar biasa Bapak Ibu, satu eh, jenis terapi yang lengkap. Kalau itu kita mau gitu ya, kita cocok. Kalau saya pribadi saya kembalikan ke tergantung untuk apa, sakitnya apa, mengejarnya apa, goalsnya apa dulu nih. Misalnya kecantikan, no, cocok dua-duanya boleh dipakai. Ya, misalnya kena kanker kan kita mau beli waktu, duitnya misalnya terbatas, pilih mana duluan? Saya akan anjurkan pilih stem cell duluan. Tapi kalau kita misalnya mencegah kesehatan, ITERA duluan. Nah, jadi masing-masing fungsi agak beda ya teman-teman. Gitu. Oke. Oke, semoga sudah menjawab. Terus dari Pak Ibrahim, jika tak keberatan boleh share PPT-nya. Itu terserah dokter nanti ya. Oke, saya sebentar. Sebentar, saya melanjutkan dulu. Ini apakah inflamasi hampir sama dengan oksidasi? Gimana untuk inflamasi saya kurang dengar, sinyalnya lagi kurang Apakah bagus tadi. apakah inflamasi hampir sama dengan oksidasi? Oh, beda. Inflamasi itu radang, peradangan. Jadi peradangan contohnya jadi bengkak, jadi demam, itu namanya inflamasi. Kalau oksidasi di mana oksid itu eh, dia dia mengikis. Jadi oksigen itu dia pecah menjadi O2 jadi O minus, dan O minus ini misalnya dia mengikis sesuatu sel. Nah, itu disebut oksidasi. Yang paling gampang kalau kita lihat apel, apel itu ketika dipotong begitu langsung kena udara bebas, ya, langsung dia keluar tuh warna coklatnya. Itu yang disebut oksidasi. Atau besi kena udara, dia langsung karatan tuh. Itu yang disebut oksidasi. Tapi oksidasi bukan selalu inflamasi. Inflamasi bisa disebabkan oleh oksidasi. Tapi itu dua kata berbeda dan dua dua hal berbeda. Jadi bukan hal yang sama gitu ya. Oke.
Cukup jelas? Oke, baik. Sorry tadi keputus. Saya sudah masuk lagi kan? Oke, saya lanjutin ya. Oh, bukan yang putus ya. Aku pikir aku yang keputus. Tadinya saya kira dokter yang keputus, ternyata saya juga keputus. Oh iya iya, oke oke. Oke, saya lanjut ya. Untung nggak hilang nih pertanyaannya. Dok, bagaimana apakah alat ITERA bisa untuk terapi demensia, dok? Alat ITERA bisa untuk terapi demensia. Jadi memang demensia ini salah satunya adalah dia ada penyumbatan di otak kita ya untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Jadi otak kita ini kan dia dapat oksigennya dari darah. Nah, kalau darahnya yang masuk ke otak ini terlalu kental, maka dia nggak HB-nya itu nggak bisa nangkep oksigen. Akhirnya oksigennya sedikit sekali yang masuk ke otak. Dalam jangka panjang, otaknya jadi banyak yang mati. Namun kelebihan otak ini adalah ketika ada satu sel yang mati, sekelilingnya itu akan recovery memori. Nah, yang harus dilindungi ini sekelilingnya nih, tetangganya. Tetangganya ini jangan ikutan rusak. Nah, bagaimana supaya tetangganya nggak ikutan rusak? Dia di blowing, ya. Kalau istilahnya teman-teman di blowing, kalau istilah saya di terapi gelombang. Waktu dia di terapi gelombang, maka darahnya di situ akan mengalir lebih lancar atau terganti darah yang baru karena dihangatin kan, dimasukin terapi. Nah, maka di situ otomatis dia akan dapatkan oksigen. Jadi bisa nggak untuk demensia? Bukan bisa pertanyaannya, justru wajib. Jadi jangan terlambat karena kalau terlambat terlalu banyak area yang sudah keburu mati, maka memorinya akan turun jadi lebih jelek. Tapi kalau kita bisa selamatkan, segera diselamatkan. Jadi untuk orang-orang demensia ini dia harus diterapi lebih sering dibandingkan orang normal. Kalau orang normal misalnya sehari 2 kali, 3 kali udah cukup. Justru kalau orang yang demensia dia bisa 5 sampai 6 kali gitu di area di tengkorak kepalanya, di kepalanya dia gitu. Tapi jangan ke mata langsung ya teman-teman ya. Jadi dikasih penutup mata aja. Sebenarnya nggak ada radiasi, cuma nggak nyaman aja kan ya orang kena warna biru begitu ya. Jadi matanya mendingan pakai penutup gitu. Saran saya sih begitu cara terapinya. Oke, Iya. jadi untuk Bu Sri bisa ya untuk demensia, jadi silakan bisa dilakukan. Oke, saya akan lanjutin bagaimana price dalam antisipasi pemalsuan produk. Tadi saat ini di marketplace dijual dengan spek yang sama, warna sama. Tadi Dokter Joseph udah ngejelasin ya, Pak Robi, bahwa sebenarnya secara physically sama, tapi ternyata waktu dites itu radiasinya yang di marketplace itu jauh lebih tinggi, sedangkan kita nggak ada. Nah, dan mungkin saya bisa membantu untuk menekankan lagi bahwa kenapa Anda harus percaya dengan produk kita daripada yang lain. Pertama, Anda punya produk Prive, Anda dapat trainingnya, dapat ilmunya. Jadi nggak sembarangan melakukan blow ke orang-orang atau ke diri sendiri. Yang kedua, ada garansi 1 tahun ya. Kalau ada apa-apa, kantornya jelas, ada di Neo Soho dan juga ada upline-upline Anda yang bisa membantu. Kemudian yang paling penting adalah Prive itu sudah terbukti membantu menyehatkan masyarakat Indonesia, baik kesehatan maupun keuangan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya, kalau nanti ke depannya ketemu yang aneh-aneh nih, misalnya silakan screenshot, screenshot nama tokonya atau mungkin produk yang screenshot silakan dikirim ke nomor CS kita ya. Jadi kita perusahaan juga nggak diam-diam kok. Kita juga menelusuri, kita juga berusaha em, semaksimal kita untuk meminimalisir untuk membantu Anda semua ya. Jadi nggak usah takut lagi. Oke, saya lanjut ya. Mungkin saya akan buka 5 pertanyaan terakhir ya. Sebentar. Dok, untuk cara terapi yang diabetes,
terapinya di bagian mana saja dengan pakai iTera? Dan saran dari dokter, berapa kali dalam sehari dan durasinya sekali blow, kalau menurut dokter? Dok, di-unmute dulu, Dok. Iya, jadi yang pasti untuk terapi diabetes itu harus dilakukan seperti terapi orang sehat dulu, di mana titik-titik yang sudah teman-teman tentu tahu ya, ada 5 sampai 6 titik di punggung yang itu wajib dilakukan, ya. Jadi itu wajib dilakukan. Jadi saya suka lihat ada yang langsung di bagian yang kurang lebih sakit. Itu nggak salah, teman-teman tuh nggak salah. Tapi yang harus Anda aktifkan dulu adalah sumsum tulang belakang. Karena sumsum tulang belakang ini kan menghasilkan sel darah merah. Ketika sel darah merah dihasilkan lebih banyak, itu akan membantu kita ketika pasiennya itu jadi punya sel darah merah baru. Jadi itu dulu yang diaktifkan. Jadi setelah itu di 5 sampai 6 titik di daerah punggung itu sudah selesai, misalnya ada sakit di daerah tangan, Anda boleh kejar di tangan itu ya. Kemudian misalnya ada di daerah pankreas. Nah, pankreas letaknya di mana? Teman-teman harus tahu. Dia dekat dengan liver. Ya, liver kita itu ada di dekat sama iga kita. Anda mesti pegang ke arah iga Anda. Nah, itu pankreas letaknya agak dekat di situ. Nah, Anda bisa blowing di daerah perut, bagian-bagian yang dekat nempel dengan ini, dengan tulang rawan iga ini. Nah, di daerah situ Anda di beberapa titik Anda lakukan. Nah, kalau saya selalu bilang ke pasien saya yang sudah punya alat ITERA ini, lakukan sehari 3 kali, ya pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Dan ada keuntungannya, mereka juga tidurnya lebih nyenyak, nggak banyak mimpi. Nah, kalau bisa lebih dari 3 kali, lebih bagus. Karena semakin selnya itu, sel size ya, semakin sering diterapi, sel pankreasnya juga semakin bagus ya. Jadi pada orang diabetes, itu kan sel pankreasnya itu pola beta Langerhans itu harus menghasilkan insulin. Nah, kenapa dia diem? Ya kadang-kadang pembuluh darahnya dan darahnya di situ aja udah mogok, sudah ibaratnya kalau bahasa Jakarta itu ya salurannya itu gotnya itu udah kotor, darahnya itu kental, viskositasnya udah terlalu tebal. Makanya kadang-kadang saya suka bilang sama orang yang diabetes, kamu jangan cuma cek HbA1c. HbA1c itu cuma pingin tahu doang, Anda berapa lama gula darahnya tinggi. Yang harus dicek juga viskositi darah. Viskositi darahnya dikejar, saya bilang begitu. Kadang-kadang kan mereka nggak disuruh sama dokternya. Nah, ketika mereka cek, mereka kaget. Loh, ternyata darah saya kental sekali, dok. Iya, betul. Nah, gimana caranya untuk darah ini nggak terlalu kental? Ada dua, teman-teman. Ya, yang pertama di terapi gelombang, yang kedua kita beramal. Beramalnya gimana? Donor darah dong. Donor darah itu kan kita beramal, kita ngasih darah ke orang yang butuh darah. Sembari kita nanti dengan di terapi di sumsum tulang belakang kita, di punggung kita udah dapat darah baru, teman-teman. Darah baru yang lebih berguna. Nah, darah lama ini kita sumbangin ke yang membutuhkan. Jadi namanya simbiosis mutualisme ya. Orang yang lagi butuh darah dapat darah dari kita yang lagi sakit atau orang penderita diabetes yang pankreasnya kurang insulin juga jadi aktif ya. Jadi pankreasnya jadi aktif lagi. Mudah-mudahan dia bisa eh, lebih cepat kalau kita terapinya lebih sering. Tapi berapa minimalnya? Minimal 3 kali, teman-teman. Minimal 3 kali itu targetnya adalah 3 kali sehari. 3 kali sehari pun nggak banyak yang rajin kok, teman-teman. Pengalaman saya ya, disuruh 3 kali itu rajinnya paling seminggu. Udah 10 hari ya lupa 2 kali, jadi 1 kali. Padahal itu kan udah jelas-jelas sakit gitu ya. Udah sakit aja males. Gimana yang sehat-sehat gitu. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan tambah rajin nih pakainya mulai malam ini. Yang sehat pun tambah rajin ya. Oke, Oke, ada lagi? itu langsung sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Oke, saya lanjut dulu. Kalau pasien datang bulan sampai 3 minggu, gimana dok? Eh, untuk mengembalikan normal menstruasi, apakah bagaimana cara terapinya? Atau tidak boleh diterapi? Eh, jadi jadi datang bulannya terlambat 3 minggu Oh, datang bulannya sampai tiga maksudnya. minggu. Berarti 3 minggu tuh dia datang bulan, dok. Oh, sampai 3 minggu. Jadi dia kena ini eh, long menstruasi gitu ya. Ya, Nah, itu sebenarnya Betul dong. bukan hanya terapi sih, sebenarnya harus konsultasi juga ke dokter obgyn. Kami khawatirnya
ada gangguan hormonal di situ ya. Jadi memang kadang-kadang kondisi seperti itu kalau sering terjadi teman-teman juga wajib konsultasi ke ini ke dokter spesialis gitu, ke obgyn atau ke internis boleh. Nah, karena takutnya itu ada gangguan hormonal kalau terlambat ditanganin itu akan jadi permanen. Tapi bagaimana caranya? Caranya yang paling mudah adalah ikut yang standar. Jadi tulang tulang punggung kita ini ya, teman-teman nanti boleh minta videonya ke tim manajemen. Mereka juga udah ada kok di YouTube juga ada sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pelajari. Ada beberapa titik ya. Di brosur juga ada nih teman-teman. Ada yang nggak belum punya brosur ya, ITERA itu bisa diikutin tuh. 5-6 titik di punggung itu diikutin setiap hari. Nah, itu sangat membantu. Kemudian kalau wanita dia ada namanya rongga pelvis. Pelvis itu untuk tulangnya. Nah, di tulangnya di kiri dan di kanan itu juga dikasih terapi gelombang gitu. Nah, mungkin kapan-kapan kita cerita tentang penyakit wanita kali ya, lebih cocok. Jadi saya bisa jelasin lebih panjang dan lebar. Ya, boleh juga kalau teman-teman mau, kita bisa setting waktunya nanti setelah ini. Gitu. Nah, nanti di situ teman-teman di kiri dan kanan dekat rongga perutnya itu juga dikasih terapi gelombang selain yang di punggung belakang, teman-teman. Oke. Ya, oke. Iya dok. Kalau Itu dok, kalau Bu Vina. ya, Ya, kalau menurut pasien sahabat saya itu, dia sudah diperiksa ke dokter, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada biom, tidak ada apa-apa di dalam tubuhnya. Cuman ini udah lama juga dia mengalami mensnya itu sampai 3 minggu. Jadi sebulan bisa 2 kali. Artinya kalau terapi mungkin minum saja air terahernya aja atau apanya bagaimana yang harus dibelo sehingga bisa normal lagi gitu dok. Terima kasih Bu Vina. Iya, yang tadi ya, daerah punggungnya 5 titik itu wajib di terapi gelombang. Nah, kemudian kalau dia ada rezeki, dia beli oxytap, dia minum air oksigen lebih banyak, ya. Nah, yang saya khawatir dari sisi medis ini belum ketahuan nih apa dia ada gangguan hormonal atau tidak. Walaupun dari dokter bilang enggak, kita harus cari second opinion. Second opinion itu begini, artinya kita cari dokter lain untuk menganalisa. Jadi kadang-kadang nanti dokternya akan suruh tes hormon apakah dia ada gangguan hormon hormon atau tidak. Karena kalau dia misalnya keluar darah terus-menerus, dia dia sendiri kan juga pasti lemes, ya. Kegiatan sehari-hari dia juga terganggu. Apalagi kalau tadi Bapak bilang sebulan bisa 2 kali, saya curiga ada hal lain ya. Saya curiga ada hal lain, takutnya dia ada kista, ya. Takutnya dia ada kista yang belum ketahuan. Kadang-kadang kista itu kalau dia masih lebarnya di bawah 5 cm, itu kadang-kadang susah tuh Pak ketemu. Ya di MRI CT scan bentuknya mirip-mirip soalnya kan. Karena kan endometrium ya atau rahim kita itu kan memang memang organ tubuh yang besar. Sehingga waktu ada kista dia nutup itu bayangannya nutup jadi nggak bisa langsung kelihatan. Objin yang hebat sekalipun kadang-kadang kecolongan di situ. Jadi memang kadang-kadang nggak bisa periksa 1 kali dan nggak bisa tanda kutip ya. Bukan artinya nggak percaya, tapi kita nggak bisa percaya sama satu dokter. Ya nggak bisa percaya satu dokter. Cari rumah sakit lain, objin lain. Siapa tahu dokter itu kebetulan nemu. Saya curiganya, maaf, kita nggak mendahului ya. Takutnya ada kista. Karena nggak mungkin dia mens 2 kali dalam 1 bulan. Kecuali ada kista. Nah, kista ini adalah kista sel telur. Di mana sel telur ini harusnya sudah luruh waktu mens. Tapi dia nyisa. Karena dia nyisa, dia berdarah terus tuh. Nah, tadi kan Bapak bilang, dokternya bilang nggak apa-apa. Nah, saya takutnya belum ketahuan. Tapi terapinya gimana? Tadi saya bilang di kiri dan kanan dekat pinggul itu disinar tuh Pak. Disinar, dikasih minum air Oke. air tera juga. Syukur-syukur ada rezeki boleh diminumin air oxytap yang banyak oksigennya. Cuma tetap harus cari pertolongan lain dari dokter spesialis objin. Tetap kalau menurut saya ya, itu lebih aman buat dia. Jangan sampai keburu kanker serviks. Kalau dia sudah kena kanker serviks, ngejernya lebih susah. Ya, ngejernya lebih Ya. susah. Mm-mm. Terima kasih dok, luar Iya, biasa makasih Pak. penjelasannya. Ya. Ya, PPT-nya boleh di-share ya dok? Kayaknya Nanti bagus saya banget kasih ini. dalam bentuk PDF ya Pak, shortnya ya. Boleh. Iya. Terima kasih banyak dokter. Thank you. oke. Dok, ini kayaknya banyak sekali apa di halaman chat. Kalau saya nangkepnya, ini kayaknya banyak di antara
eee, peserta menganggap bahwa produk ini sepertinya bisa membantu gitu langsung. Nah, tapi ketakutan mereka adalah di saat mereka udah nge-blow orang, ternyata ada efek yang tidak mereka sangka-sangka. Misalnya tadi ada yang demensia, hidungnya berdarah, atau mungkin ada yang abis di-blow besoknya badannya nggak enak. Ini gimana Dok, bagaimana kita member-member tuh menanggapi kalau ketemu kondisi seperti itu? Hari ini saya nge-blow, besok saya kena, gue gini gini gini." Gimana tuh Dok? Ya, sebenarnya sih tidak ada efek samping yang merugikan ya. Cuma badan kita ini kan pasti berespon. Ya, contohnya dalam kasus di keluarga saya, dia buang air besarnya kurang bagus. Jadi sehari itu cuma 1 kali. Ya, jadi sepupu saya itu memang susah buang air besar. Waktu habis saya terapi, dia bilang sama saya, panggil saya kan Om, Om, kenapa ya? Sejak aku di terapi, aku kalau buang air itu baunya bukan main. Dia dia panik tuh. Padahal kalau nggak di terapi biasa-biasa. Terus saya tanyanya simple. Saya bilang, kamu kalau kalau di terapi ini targetnya apa sih? Kamu pingin pingin sehat atau kamu mau menahan bibit penyakit di dalam tubuh? Ya pinginnya sehat dong. Nah kalau gitu ada kotoran yang keluar, baunya nggak enak ya nggak apa-apa dong. Karena itu kan racun, ngapain disimpan di dalam badan? Nah kemudian ada pada orang tertentu yang jadi badannya kurang enak. Kalau badan kurang enak ini ya biasanya mereka ini. Jadi teman-teman tahu nggak? Dalam kondisi tertentu orang sakit, dia akan turun syarafnya itu akan blok rasa sakit. Rasa sakit ini akan diblok karena apa? Orang itu sudah terlalu sakit. Waktu kita tera, kita kasih gelombang tera, apa yang terjadi? Syaraf yang diblok ini dibuka lagi sama tidak merasakan sakit, dia mulai kerasa lagi karena dia kembali ke normal. Mati rasanya hilang. Waktu dia kembali ke normal, dia nggak suka. Kenapa? Tadinya saya nggak ngerasa sakit. Karena merasa baik-baik aja, tiba-tiba jadi nggak enak. Tapi ini adalah cuma satu fase, teman-teman. Nah, fase ini nggak boleh berhenti. Dia harus diterapi lagi, yang kedua dan yang ketiga, supaya dia masuk ke sembuh. Jadi ada dua rasa tidak merasakan sakit. Yang pertama, memang dia sembuh, dia normal sehingga sama sekali tidak ada perasaan sakit. Yang kedua, badannya memang sangat sakit sampai dia lumpuh. Dia sebenarnya syarafnya keblok. Contoh yang paling gampang ya, mungkin teman-teman bingung kan kalau dengar begini. Orang kalau ditusuk sama pisau, banyak yang mikir itu sakit. Padahal enggak, teman-teman. Karena badannya syok. Waktu kita ditusuk pisau, terlalu dalam, darahnya keluar banyak, sakitnya itu cuma perih sekali, setelah itu hilang rasa sakitnya. Kenapa bisa hilang rasa sakitnya? Karena badannya syok. Ketika badannya syok, dia tahu rasa sakit ini berbahaya. Adrenalin bisa dipompa dalam banyak dan jantungnya akan pompa berdebar, akhirnya bisa serangan jantung. Daripada kena serangan jantung, badannya udah pinter. Awareness dari badannya bilang, saya nggak boleh mati serangan jantung gara-gara ditusuk. Saya harus bertahan hidup. Caranya apa? Rasa sakit itu diblok. Nah, orang yang lagi sakit seperti itu semuanya, teman-teman. Rasa sakitnya diblok. Waktu dikasih terapi gelombang, blok ini mulai apa? Mulai menuju ke sehat. Ini hanya fase sementara, teman-teman. Dan kita bisa jelasin bahasanya adalah ini satu fase di mana kamu sudah mau sebenarnya kamu sedang, tapi jangan di stop. Lanjutkan sampai kamu benar-benar badannya nyaman. Taunya dari mana dia mulai sembuh? Tidurnya makin enak, teman-teman. Orang kalau sudah diterapi 2 kali, 3 kali ya, hari kedua, hari ketiga, tidurnya makin nyenyak. Boleh ditanya tuh. Bahkan saya udah pernah terapi ke orang kanker, tentu omong kosong kalau dalam 3 hari sembuh ya. Nggak ada orang kena kanker di terapi 3 hari sembuh. Tapi dia cerita ke saya, dok terima kasih. Paling tidak saya bisa tidur lebih nyenyak. Badan saya nggak terlalu mengganggu lagi. Nah ini tugas kita menjelaskan teman-teman. Kadang-kadang kita ketemu hal-hal seperti itu yang tadi teman-teman cerita. Oh ternyata ada satu efek yang kelihatan gitu muncul. Tapi jangan takut. Memang semua penyakit seperti itu. Loh kok kalau minum obat nggak terjadi? Karena kan kalau memang
Sebenarnya kita nggak minumin lagi, maka rasa sakit itu sebenarnya tetap terjadi. Cuma bedanya kalau secara medis, karena minum painkiller, penghilang rasa sakit itu diblok. Painkiller itu apa? Contohnya kalau dikasih paracetamol. Paracetamol itu painkiller dosis ringan, teman-teman. Contohnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa semakin ini ya, bisa semakin yakin dan pede ya. Jangan takut teman-teman, jalan aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, tanya aja di grup. Nanti kalau nggak terjawab, nanti dari manajemen akan mention saya, biasanya saya akan bantu jawab gitu ya. Yap, betul sekali ya. Jadi semoga pertanyaan ini harusnya sudah mewakilkan semuanya ya. Jadi Anda tidak perlu takut kalau ketemu dengan orang sakitnya apa, nggak perlu takut ini boleh di-blow apa enggak. Yang penting adalah SOP, tulang punggung belakang, telapak tangan, telapak kaki, dan juga sebenarnya kalau yang saya tangkap dari Nah, kata-kata dokter itu adalah yang penting kita konsisten sih ya. Konsisten kita gunakan terus dan kita percaya bahwa ini bisa membantu kita. Gitu ya. Jadi jangan baru 3 hari di blow udah nanya hasilnya nggak ada. Ya pasti nggak ada dong. Baru 3 hari gitu. Tapi setidaknya tanpa kita sadari kualitas tidurnya jadi lebih baik daripada kemarin-kemarin itu. Karena saya pun juga ngerasain, oh ternyata hal yang paling simpel setelah melakukan blow atau melakukan apa bio kaki tidurnya plek enak banget gitu ya. Dan ini terakhir ya Bapak Ibu ya, terakhir saya abis itu saya mau close. Terakhir Dok, banyak yang nanya mereka dalam kondisi terluka apakah boleh langsung di blow, lukanya itu kayak misalnya lagi mimisan, tadi ada yang kepalanya benjol sama diabetes, apakah area-area tersebut boleh di blow? Karena kan itu nah, kalau ada luka akibat jatuh, dia tentu ada bengkak ya. Kalau ada bengkak, yang boleh di blow bukan di daerah bengkaknya, tapi di daerah lain ya. Kalau di daerah bengkaknya itu jangan di blow dulu, jangan secara langsung. Mimisan juga sama. Kalau dia lagi mimisan, jangan di daerah blow, daerah lain. Dia antara antara tulang dengan pembuluh darah itu terlalu nempel, terlalu dekat. Jadi ketika ada pembuluh darahnya mekar, vasodilatasi, itu tertekan oleh tulang. Ya, jadi biasanya kejadian pada situasi ekstrim ya, terlalu panas gitu ya, atau lagi asma dan lain-lain, itu bisa udara dingin, itu juga bisa menyebabkan mimisan. Pokoknya kondisi yang sangat ekstrim sehingga pembuluh darahnya itu bisa tiba-tiba mengkerut, tiba-tiba membesar. Nah, itu akan kena ke tulang hidung, keluar mimisan. Biasanya nantinya kalau sudah dewasa itu hilang sendiri ya, biasanya jadi pembuluh darahnya jadi mulai tebel. Tapi kalau misalnya di usia dewasa masih sering muncul, justru harus konsultasi ke dokter ya, takutnya ada masalah lain ya, takutnya dia misalnya ada masalah di otak dia gitu ya. Jadi pada kondisi tertentu ada orang yang kena kanker otak atau kanker di bola mata, itu hidungnya juga sering mimisan. Tapi itu hanya berlaku di orang dewasa ya. Anak kecil kalau mimisan jarang yang kena kanker. Memang kondisinya hidungnya aja seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman boleh kok kumpulin pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya belum terjawab, belum puas, kita tulis di grup, nanti saya bantuin bikin Q&A, nanti Q&A-nya nanti kita ketik dan kita share ulang ke teman-teman ya, jadi bisa bantu buat bahan jawaban. Yang penting teman-teman sabar ya, butuh waktu kadang-kadang kumpulin Q&A bisa 2 hari, 3 hari ya, nggak bisa langsung gitu ya. Nanti dikumpulin ke Bu Fania, nanti saya akan ketik, saya akan berusaha membantu teman-teman menjawab semua pertanyaan sampai lengkap. Kalau baru terpikirkan setelah ini pun nggak apa-apa ya. Jadi misalnya udah selesai acara, aduh kayaknya saya baru kepikiran mau nanya gitu ya. Kan kadang-kadang kita kan lupa ya mau nanya langsung ya. Boleh kok teman-teman. Ya pokoknya
Anda puas, kita lemas. Gitu ya teman-teman ya. Bener banget ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau baru kepikiran atau mungkin jawabannya masih pertanyaannya masih banyak gitu ya bisa WA ke saya share nomornya. Nanti pertanyaannya sekiranya saya jawab, tapi sekiranya saya mentok, saya akan lanjutkan ke Dokter Joseph seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda semuanya. Hari ini seru ya, pertanyaannya giliran mau malam-malam baru pada rame nih, baru pada kepikiran, biasa itu Dok ya. Oke, dan Iya, ini kayaknya saking serunya, saya juga ada mencatat tadi ada materi sampah metabolisme, ini seru banget, bulan depan boleh lah ya Dok ya. iya, boleh, boleh. Oke, oke. Jadi sekali lagi Dokter Yosef terima kasih banyak atas sharing hari ini ya. Langsung borongan semua produk dan tentunya semua sangat bermanfaat untuk kita semua ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi maksimalkan alat yang Anda punya, maksimalkan produk Pref yang Anda punya, Anda pakai setiap hari, Anda yakini bahwa produk-produk Anda itu bagus dan bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Ya, kalau ditanya cara blow, yang penting SOP, telapak tangan sama telapak kaki ya. Mau tambah kepala boleh, asal jangan kalau ada yang darah tinggi. Sebenarnya intinya itu aja. Yang kedua, intinya adalah konsisten. Ya, jangan konsistennya cuma seminggu pertama, habis itu langsung enggak capek. Jangan ya, karena semuanya itu sifatnya adalah kita berinvestasi. Jangan sia-siakan Anda membeli produk, tapi dipakai cuma seminggu. Ini bisa pakai lama soalnya. Oke, untuk Anda semuanya 100 partisipan, terima kasih. Kita akan ketemu di acara-acara selanjutnya, baik offline maupun online ya. Jadi jangan lupa tetap aktif di grup Anda untuk mengetahui perkembangan atau mungkin update-update terkait dengan Prive Indonesia maupun internasional. Sekali lagi, saya Fania pamit. Terima kasih, Dr. Joseph. Terima kasih, selamat malam. Dan Anda Terima semua kasih, selamat malam teman-teman. Selalu semangat. Terima jaga kasih kesehatan. Dokter Yosef, Bu Fania, semangat Terima selalu, kasih. sehat, cantik, Terima kayak Rai. kasih, Dokter Yosef.